Selamat datang di channel Diari Fitri, channel yang membahas cerita rumah tangga sehari-hari. Sebelum mulai ceritanya, jangan lupa subscribe. Mari kita mulai ceritanya. Suara piring pecah itu masih terngiang di kepala Bella, bahkan saat ia berdiri kaku di ruang tamu rumah yang terasa semakin asing. Tangannya gemetar, bukan karena takut dimarahi, itu sudah terlalu sering terjadi, tetapi karena kalimat yang baru saja ia dengar dari mulut Hendra, pria yang selama ini ia panggil ayah. Kalau kamu tidak mau menikah dengan Pak Surya, kamu bisa keluar dari rumah ini. Kamu bukan anak saya. Kalimat itu tidak diucapkan dengan marah. Justru datar, dingin. Seolah tidak ada beban apapun saat ia menghancurkan hidup seseorang. Bella menatap Hendra yang duduk santai di kursi, wajahnya tanpa penyesalan sedikitpun. Di sampingnya, Rina, adik perempuan yang selalu diperlakukan seperti putri, bersandar manja sambil memainkan ponselnya, sesekali melirik Bella dengan tatapan yang sulit dijelaskan, antara puas dan meremehkan. "Pak, aku sudah bilang, aku tidak mau menikah dengan orang itu." Suara Bella bergetar, berusaha menahan air mata yang mulai memenuhi pelupuknya. "Aku bahkan tidak mengenalnya." Hendra mendengus pelan, seperti mendengar alasan yang tidak masuk akal. Tidak kenal bisa belajar kenal. Yang penting dia bisa menyelamatkan keluarga ini. Keluarga. Bella mengulang kata itu lirih, seolah baru pertama kali mendengarnya. Rina tertawa kecil, menutup mulutnya dengan tangan. "Kak Bella ini lucu ya. Baru juga dibilang bukan anak kandung, masih saja pakai kata keluarga." Ucapan itu menusuk lebih dalam dari apapun. Bella menoleh ke arah Rina, matanya penuh luka. Selama ini, ia selalu tahu ada jarak di antara mereka, tapi tidak pernah menyangka jurang itu sedalam ini. "Aku tidak pernah meminta dilahirkan di sini," bisik Bella, lebih pada dirinya sendiri. Hendra langsung berdiri, langkahnya mendekat dengan wajah yang mulai menunjukkan ketidaksabaran. "Dengar, Bella, saya sudah membesarkan kamu, memberi makan, tempat tinggal, pendidikan. Sekarang saatnya kamu membalas dengan menjualku." Bella akhirnya tidak bisa menahan emosinya. Suaranya meninggi, tapi bukan karena marah, lebih karena putus asa. Hendra tidak tersinggung. Ia justru tersenyum tipis. "Kalau istilahmu begitu, ya silakan. Yang jelas, Pak Surya sudah membantu kita. Utang kita lunas kalau kamu menikah dengannya." Nama itu membuat perut Bella terasa mual. Surya, pria tua dengan usia hampir 2 kali lipat darinya, yang setiap kali datang selalu menatap Bella seolah ia barang berharga yang siap dimiliki. "Ayah tahu dia seperti apa." Bella menatap Hendra, berharap masih ada sedikit rasa kemanusiaan di sana. "Dia tidak melihatku sebagai manusia." "Dan kamu pikir dunia ini peduli?" balas Hendra tajam. "Kamu terlalu banyak menuntut untuk seseorang yang bahkan bukan darah saya." Kalimat itu seperti palu yang menghantam dada Bella. Seketika semua kenangan masa kecil, yang ia kira hangat, terasa seperti kebohongan. Ia mundur selangkah. Napasnya memburu. "Kenapa baru sekarang bilang?" Hendra memalingkan wajah, seolah pertanyaan itu tidak penting. "Karena sekarang kamu mulai lupa posisi." Rina berdiri, mendekati Bella dengan langkah ringan, seperti tidak ada beban sama sekali. "Jujur ya, Kak, kalau aku di posisi kamu, aku sih bersyukur masih dikasih tempat tinggal. Masa mau pilih-pilih?" Bella menatap Rina lama. Ada sesuatu yang pecah di dalam dirinya. Bukan hanya sakit hati, tapi juga kesadaran bahwa selama ini, ia memang tidak pernah benar-benar punya tempat di rumah ini. "Kalau aku pergi sekarang, apa ayah benar-benar tidak peduli?" tanya Bella pelan, mencoba satu harapan terakhir. Hendra menatapnya lurus. "Tidak ada ragu. Pergilah. Tapi jangan harap kamu bisa kembali." Sunyi jatuh di antara mereka. Untuk pertama kalinya, Bella benar-benar merasa sendirian. Ia menunduk, menggenggam ujung bajunya erat-erat. Pilihannya hanya dua,
bertahan dan kehilangan dirinya, atau pergi dan kehilangan segalanya. Air mata akhirnya jatuh, satu persatu, tanpa suara. Aku butuh waktu, ucap Bella akhirnya. Suaranya hampir tidak terdengar. Hendra menghela napas, seolah itu jawaban yang sudah ia perkirakan. Kamu punya waktu sampai besok. Setelah itu, saya anggap kamu setuju. Tanpa menunggu balasan, Hendra kembali duduk. Rina hanya mengangkat bahu dan kembali ke ponselnya, seolah semua ini bukan masalah besar. Bella berdiri beberapa detik lebih lama, mencoba mengumpulkan sisa-sisa kekuatan yang masih ia miliki. Lalu, tanpa berkata apa-apa, ia berbalik dan berjalan menuju kamarnya. Setiap langkah terasa berat. Di dalam kamar kecil yang selama ini ia anggap tempat aman, Bella menutup pintu dan bersandar di baliknya. Tubuhnya perlahan merosot ke lantai. Tangisnya pecah. Namun di tengah tangis itu, tangannya bergerak pelan mengambil ponsel dari saku. Layarnya menyala, menampilkan satu nama yang selama ini ia simpan rapat-rapat dari semua orang. Rizky. Jarinya menggantung di atas nama itu. Ragu. Jika ia menghubungi Rizky, semuanya akan berubah. Tidak ada jalan kembali. Napas Bella tertahan. Lalu, dengan tangan gemetar, ia akhirnya menekan tombol panggil. Sebuah keputusan kecil, tapi cukup untuk mengubah hidupnya selamanya. Nada sambung itu terasa lebih panjang dari biasanya. Bella menempelkan ponsel di telinganya. Napasnya tertahan. Jantungnya berdetak tidak teratur. Harapan kecil yang tadi muncul kini berubah menjadi ketakutan. Takut jika panggilan itu tidak dijawab. Takut jika satu-satunya orang yang ia percaya ternyata tidak bisa ia jangkau saat ini. Namun, sebelum suara di seberang terdengar, panggilan itu terputus. Bella menatap layar ponselnya. Kosong. Tidak ada balasan. Tidak ada pesan. Tidak ada apa-apa. Perasaan dingin merambat dari dada ke seluruh tubuhnya. Ia perlahan menurunkan ponsel. Matanya kembali berkaca-kaca. Keputusan yang tadi terasa berani kini berubah menjadi sesuatu yang rapuh. Bahkan dia pun tidak ada. Gumamnya pelan. Tok tok tok. Ketukan pintu membuat Bella tersentak. Ia cepat-cepat mengusap air matanya, berdiri, dan membuka pintu. Di sana berdiri Maya. Sahabatnya sejak lama, satu-satunya orang di luar rumah ini yang selalu mendengarkan tanpa menghakimi. Wajah Maya terlihat cemas. Matanya langsung menyapu wajah Bella yang sembab. Aku langsung ke sini begitu kamu kirim pesan, ucap Maya tanpa basa-basi, lalu masuk sebelum Bella sempat mempersilakan. Apa yang sebenarnya terjadi? Bella menutup pintu perlahan. Tubuhnya terasa lelah, seolah semua energi sudah habis semalam. Aku dipaksa menikah, jawab Bella singkat. Maya berhenti melangkah. Apa? Dengan pria tua. Namanya Surya. Katanya buat bayar utang keluarga. Bella tertawa kecil, tapi tidak ada rasa lucu di sana. Lucu ya? Hidupku dihitung seperti angka. Maya menatapnya tidak percaya. Ini bukan bercanda, kan? Bella menggeleng. Maya mendekat, memegang kedua bahu Bella. Terus kamu mau apa? Kamu nggak bisa diam saja. Bella, ini hidup kamu. Aku tahu, potong Bella pelan. Tapi aku juga tahu posisiku di rumah ini. Maya mengernyit. Maksud kamu? Bella terdiam beberapa detik, lalu berkata dengan suara yang lebih rendah. Aku bukan anak kandung Hendra. Kalimat itu membuat Maya membeku. Pegangannya di bahu Bella melemah. Dia bilang sendiri kemarin, lanjut Bella, matanya menatap lantai. Jadi sekarang aku paham, kenapa aku selalu diperlakukan beda. Maya menarik napas panjang, mencoba mencerna semuanya. Tapi itu tidak berarti dia bisa memperlakukan kamu seperti ini. Buat dia, itu cukup, jawab Bella datar. Aku tidak punya hak di rumah itu. Tidak punya suara. Maya menggeleng cepat. Tidak. Kamu tetap punya pilihan. Kamu bisa pergi. Kamu bisa melawan. Bella tersenyum tipis.
lelah. Pergi kemana, Maya? Aku tidak punya siapa-siapa. Aku ada, balas Maya tegas. Kamu bisa tinggal di tempatku. Bella menatap sahabatnya itu, ada rasa hangat sesaat, tapi langsung tergantikan oleh kecemasan. Dan setelah itu, aku kerja apa? Hidup bagaimana? Aku tidak punya apa-apa. Setidaknya kamu punya dirimu sendiri, kata Maya. Suaranya mulai meninggi karena emosi. Itu lebih penting daripada hidup sebagai. Ia berhenti, tidak sanggup melanjutkan kalimatnya. Bella tahu maksudnya. Sebagai barang. Suasana hening beberapa saat. Untuk pertama kalinya, Bella merasa bukan hanya sedih, tapi juga bingung. Semua pilihan terasa buruk. Sebelum ia sempat berkata apa-apa, suara mobil berhenti di depan rumah terdengar jelas. Maya dan Bella saling berpandangan. Dia, bisik Bella pelan. Belum sempat mereka bergerak, suara langkah berat terdengar mendekat, diikuti suara Hendra dari luar. Bella, keluar. Nada suaranya tidak memberi ruang untuk menolak. Bella menelan ludah, lalu berjalan keluar dengan Maya mengikutinya. Di ruang tamu, Surya sudah berdiri di sana. Pria itu mengenakan jas mahal, rambutnya disisir rapi, tapi tatapannya tetap sama seperti sebelumnya, menilai, mengukur, seperti melihat sesuatu yang akan ia miliki. Ah, ini dia calon istriku, ucap Surya dengan senyum tipis. Bella berhenti beberapa langkah dari mereka. Tubuhnya menegang. Maya berdiri di samping Bella, jelas tidak menyukai suasana itu. Tatapannya tajam ke arah Surya. Surya melirik Maya sekilas, lalu kembali fokus ke Bella. Kamu terlihat lebih baik dari terakhir kali kita bertemu. Bagus. Saya tidak suka barang yang tidak terawat. Kalimat itu membuat Maya langsung maju selangkah. Maaf, Pak. Bella bukan. Maya. Bella memotong cepat. Suaranya pelan tapi tegas. Maya menoleh, melihat tatapan Bella yang memintanya berhenti. Bella tahu, ini bukan tempat aman untuk melawan. Surya tersenyum kecil, seolah menikmati situasi itu. Ia mendekat, cukup dekat hingga Bella bisa mencium aroma parfumnya yang menyengat. Saya tidak suka perempuan yang terlalu banyak bicara, lanjut Surya, kali ini lebih pelan, tapi cukup untuk didengar Bella. Saya harap kamu bisa menyesuaikan diri setelah menikah nanti. Bella tidak menjawab. Ia hanya menunduk, menggenggam tangannya erat-erat untuk menahan gemetar. Hendra berdiri di belakang Surya, mengawasi dengan puas. Seolah semua ini berjalan sesuai rencananya. Besok kita mulai fitting baju, kata Hendra. Tidak ada alasan untuk menunda lagi. Bella mengangguk pelan. Bukan karena setuju, tapi karena ia tidak tahu harus berkata apa lagi. Di dalam dirinya, sesuatu perlahan berubah. Bukan lagi sekadar sedih atau marah, tapi perasaan kehilangan kendali sepenuhnya. Seolah hidupnya bukan miliknya lagi. Malam itu, setelah Maya pulang dengan wajah penuh kekhawatiran, Bella kembali duduk sendirian di kamarnya. Ponselnya masih di genggaman. Layar kosong. Tidak ada panggilan balik dari Rizky. Bella menutup mata, menarik napas dalam. Untuk pertama kalinya, ia mulai mempertimbangkan kemungkinan terburuk, bahwa ia benar-benar harus menghadapi semua ini sendirian. Namun, di tengah keputusasaan itu, jari Bella kembali bergerak. Ia membuka pesan baru. Mengetik satu kalimat singkat. Kalau kamu masih peduli, aku butuh kamu sekarang. Bella menatap pesan itu beberapa detik. Lalu, menekan kirim. Keputusan kecil. Tapi kali ini, penuh risiko untuk berharap lagi. Pesan itu sudah terkirim. Bella menatap layar ponselnya tanpa berkedip. Seolah dengan menatapnya lebih lama, balasan akan muncul lebih cepat. Detik demi detik berlalu. Tapi tidak ada perubahan. Tidak ada getaran. Tidak ada tanda bahwa pesannya dibaca. Harapan yang tadi ia paksa tumbuh kini kembali diuji. Bella menarik napas panjang, lalu meletakkan ponselnya di sampingnya.
Ia memeluk lututnya di atas ranjang, menunduk, mencoba menenangkan pikirannya yang mulai dipenuhi kemungkinan-kemungkinan buruk. Mungkin Rizky sibuk. Mungkin ia tidak melihat pesan itu. Atau, mungkin ia memang tidak ingin terlibat. Pikiran terakhir itu membuat dada Bella terasa sesak. Tok tok tok. Ketukan pelan di pintu membuatnya menoleh. Pintu terbuka sedikit, menampilkan wajah Rina yang menyembul dengan ekspresi santai, seolah tidak terjadi apa-apa sebelumnya. "Masih bangun?" tanya Rina ringan, lalu masuk tanpa menunggu jawaban. Bella tidak menjawab. Ia hanya menghapus sisa air mata di pipinya, berusaha terlihat biasa. Rina duduk di kursi dekat meja rias, menyilangkan kaki sambil memperhatikan Bella lewat cermin. "Kamu tahu nggak sih, Pak Surya itu orangnya penting. Banyak koneksi. Kalau kamu pintar sedikit saja, hidup kamu bisa enak." Bella mengangkat wajahnya perlahan. "Itu hidup kamu, bukan hidupku." Rina tersenyum miring. "Hidup kamu? Kamu yakin punya pilihan?" Kalimat itu tidak diucapkan dengan emosi, tapi justru itulah yang membuatnya terasa lebih tajam. Bella menatap Rina tanpa menjawab. Ia tidak ingin memberi kepuasan dengan reaksi. Rina berdiri, merapikan bajunya. "Aku cuma mau bilang, jangan bodoh. Kesempatan kayak gini nggak datang 2 kali. Banyak perempuan yang mau di posisi kamu. Kalau begitu, kamu saja yang ambil," balas Bella pelan. Untuk pertama kalinya, senyum Rina memudar. Ia mendengus kesal. "Aku tidak butuh itu. Aku punya ayah." Kalimat itu menggantung di udara, berat dan penuh makna. Bella tidak menanggapi lagi. Ia hanya memalingkan wajah. Rina akhirnya keluar, meninggalkan Bella kembali dalam sunyi. Beberapa menit berlalu. Lalu tiba-tiba, ponsel Bella bergetar. Jantungnya langsung berdetak cepat. Ia meraih ponsel itu dengan tangan gemetar. Rizky Caling. Tanpa berpikir panjang, Bella langsung mengangkatnya. "Halo." Suaranya pelan, hampir seperti bisikan. Di seberang, suara Rizky terdengar tenang, dalam, dan stabil, kontras dengan keadaan Bella. "Kamu baik-baik saja?" Pertanyaan sederhana itu justru membuat Bella ingin menangis lagi. "Aku tidak tahu," jawabnya jujur. Ada jeda singkat. "Aku baca pesan kamu," lanjut Rizky. "Maaf, aku baru respon." Bella menutup mata sejenak, menahan emosi yang hampir meluap. "Aku dipaksa menikah, Rizky. Mereka sudah atur semuanya." "Aku tahu." Jawaban itu membuat Bella membuka matanya. "Kamu tahu?" "Aku sudah dengar dari orangku," jawab Rizky tanpa menjelaskan lebih jauh. "Dan aku juga tahu siapa pria itu." Nada suaranya tetap tenang, tapi ada sesuatu yang tersembunyi di dalamnya. Sesuatu yang membuat Bella merasa Rizky tidak sekadar tahu. "Kamu bisa bantu aku?" tanya Bella. Suaranya pelan tapi penuh harap. Di sisi lain, Rizky tidak langsung menjawab. "Aku bisa," katanya akhirnya. "Tapi kamu harus percaya sama aku." Bella menggenggam ponselnya lebih erat. "Apa maksud kamu?" "Kamu harus bertahan sampai hari pernikahan." Kalimat itu membuat Bella terdiam. "Apa?" Suaranya hampir tidak percaya. "Aku disuruh tetap jalani semua ini." "Ya." "Rizky, aku tidak kuat." Bella menggeleng, meski Rizky tidak bisa melihatnya. "Setiap hari aku merasa seperti bukan manusia." "Aku tahu," potong Rizky cepat, kali ini dengan nada lebih tegas. "Makanya aku bilang, bertahan sedikit lagi." "Untuk apa?" tanya Bella. Frustrasi mulai muncul. "Kamu bahkan tidak jelaskan rencana kamu apa." "Aku tidak bisa jelaskan sekarang," jawab Rizky singkat. Jawaban itu membuat hati Bella kembali goyah. "Kamu minta aku percaya, tapi kamu tidak kasih aku apa-apa untuk dipercaya," ucap Bella lirih. Di seberang, Rizky terdiam beberapa detik. "Kalau aku bilang aku tidak akan biarkan kamu menikah dengan dia,
Itu cukup, katanya akhirnya. Bella menahan napas. Kalimat itu seharusnya menenangkan. Tapi entah kenapa, tidak sepenuhnya. Bagaimana kalau kamu terlambat? Tanya Bella pelan. Bagaimana kalau semuanya sudah terjadi sebelum kamu datang? Tidak akan, jawab Rizky tanpa ragu. Keyakinan itu terdengar kuat. Terlalu kuat. Namun justru itu yang membuat Bella semakin takut. Kenapa kamu begitu yakin? Bella bertanya, suaranya hampir seperti memohon penjelasan. Aku punya cara, jawab Rizky singkat. Dan aku tidak pernah main-main soal kamu. Kalimat itu membuat Bella terdiam. Ada kehangatan di sana. Tapi juga ada jarak. Seolah Rizky sudah beberapa langkah di depan. Sementara Bella masih terjebak di tempatnya. Aku harus pergi sekarang, lanjut Rizky. Jangan lakukan hal bodoh. Tunggu aku. Panggilan itu berakhir sebelum Bella sempat menjawab. Sunyi kembali memenuhi kamar. Bella menatap ponselnya lama. Aku harus bertahan, gumamnya pelan. Ia mencoba mencerna semuanya. Rizky tahu. Rizky punya rencana. Tapi Rizky juga meminta sesuatu yang sangat sulit. Menyerahkan kendali dan menunggu. Dan itu adalah hal yang paling tidak ingin ia lakukan sekarang. Namun di sisi lain, itu satu-satunya harapan yang tersisa. Bella berdiri perlahan, berjalan menuju cermin. Ia menatap dirinya sendiri, mata sembab, wajah lelah, tapi masih ada sisa kekuatan di sana. Aku percaya atau tidak, bisiknya pada bayangannya sendiri. Tidak ada jawaban, hanya pilihan. Beberapa detik kemudian, Bella menarik napas dalam. Ia mengambil ponselnya lagi, membuka pesan dari Rizky. Lalu mengetik satu balasan singkat. Aku akan bertahan. Tapi jangan buat aku menyesal. Ia menatap pesan itu sejenak. Lalu menekan kirim. Keputusan itu terasa berat. Karena untuk pertama kalinya, Bella tidak hanya melawan orang lain. Tapi juga mempertaruhkan kepercayaannya sendiri. Aku akan bertahan. Tapi jangan buat aku menyesal. Kalimat itu masih terngiang di kepala Bella bahkan saat pagi datang terlalu cepat. Ia hampir tidak tidur semalaman, pikirannya dipenuhi oleh satu hal, keputusan yang sudah ia ambil sendiri. Untuk pertama kalinya, ia tidak melawan. Ia memilih menunggu. Namun ternyata, menunggu tidak membuat segalanya lebih ringan. Sejak pagi, rumah sudah dipenuhi aktivitas yang terasa asing bagi Bella. Beberapa orang keluar masuk membawa kain, kotak, dan daftar panjang. Suara percakapan tentang dekorasi, makanan, dan jadwal terus terdengar, seolah pernikahan itu adalah perayaan besar, bukan paksaan. Bella berdiri di ambang pintu ruang tamu, memperhatikan semuanya dengan perasaan kosong. Jangan bengong saja, suara Hendra memotong, tegas dan tidak sabar. Ia berdiri di tengah ruangan, memberi instruksi pada beberapa orang. Kamu ikut mereka. Ukuran baju harus diambil hari ini. Bella tidak bergerak. Hendra menoleh. Tatapannya tajam. Saya tidak suka mengulang perintah. Aku sudah bilang aku butuh waktu, jawab Bella pelan. Waktu kamu sudah habis, balas Hendra tanpa ragu. Semua ini dipercepat. 3 hari lagi acara. Bella membeku. 3 hari? Suaranya nyaris tidak terdengar. Pak Surya tidak mau menunggu lama, lanjut Hendra. Dan saya juga tidak mau mengambil risiko kamu berubah pikiran. Kata, risiko, itu terasa seperti pengingat, bahwa ia memang dianggap ancaman, bukan anak. Aku tidak akan lari, kata Bella, meski dalam hatinya sendiri ia tidak sepenuhnya yakin. Hendra tersenyum tipis. Dingin. Bagus. Karena kalau kamu berani macam-macam, kamu tahu konsekuensinya. Ancaman itu tidak perlu dijelaskan. Bella sudah mengerti. Ia akhirnya melangkah maju, mengikuti salah satu wanita yang membawanya ke ruang lain untuk mengukur tubuhnya. Setiap sentuhan terasa seperti mengikatnya lebih erat pada sesuatu yang tidak ia inginkan. Beberapa jam kemudian,
Rumah mulai dipenuhi keluarga besar Hendra. Orang-orang yang jarang datang kini muncul dengan senyum dan ucapan selamat, seolah semua ini kabar bahagia. Bella berdiri di sudut ruangan, berusaha tidak menarik perhatian. Namun Rina tidak membiarkannya. "Kak Bella, sini dong," panggil Rina dengan suara manis yang dibuat-buat. Ia berdiri di tengah kerumunan, dikelilingi beberapa kerabat yang memperhatikannya. Bella menegang. Ia tahu nada itu. Dengan langkah ragu, ia mendekat. "Ini loh, Kak Bella," ujar Rina sambil merangkul bahu Bella, seolah mereka sangat dekat. "Yang mau nikah sama Pak Surya." Beberapa orang langsung memandang Bella dengan lebih jelas. Ada yang tersenyum, ada yang terlihat penasaran. "Wah, beruntung ya," komentar salah satu tante. Nadanya ringan tapi mengandung sesuatu yang sulit dijelaskan. "Dapat suami mapan." Rina tertawa kecil. "Iya, lumayanlah. Daripada, ya, jadi beban terus di rumah." Kalimat itu diucapkan santai, tapi cukup keras untuk didengar semua orang. Bella langsung merasakan panas di wajahnya. "Apa maksud kamu?" tanyanya pelan, menatap Rina. Rina pura-pura tidak mengerti. "Loh, aku cuma jujur. Kamu kan bukan anak kandung ayah. Jadi ya, ini seperti jalan keluar terbaik buat semua orang." Beberapa orang mulai berbisik-bisik. "Bukan anak kandung. Oh, pantesan. Kasihan juga ya." Suara-suara itu seperti jarum yang menusuk dari segala arah. Bella menunduk, mencoba menahan diri. Ia tahu ini jebakan. Jika ia bereaksi, semuanya akan semakin buruk. "Tapi tenang saja," lanjut Rina, kali ini dengan senyum yang lebih tajam. "Ayah tetap baik kok. Masih mau nikahin kamu dengan orang kaya." Tawa kecil terdengar dari beberapa sudut. Bella merasa napasnya sesak. Untuk pertama kalinya, ia benar-benar ingin menghilang dari tempat itu. Namun sebelum ia bisa mundur, suara lain terdengar. "Cukup, Rina." Maya berdiri di dekat pintu, wajahnya tegang. Ia baru saja datang dan langsung menangkap suasana tidak nyaman itu. Rina menoleh, sedikit kesal. "Ini urusan keluarga, Maya." "Aku tahu," balas Maya tajam. "Makanya jangan mempermalukan orang di depan banyak orang." Hendra yang sejak tadi memperhatikan dari jauh akhirnya ikut bicara. "Maya, kamu tamu di sini. Jaga sikap." Nada suaranya tidak keras, tapi cukup untuk membuat batas jelas. Maya menggenggam tangannya, menahan emosi. Ia menatap Bella, seolah ingin mengatakan sesuatu, tapi akhirnya memilih diam. Bella mengangkat wajahnya perlahan. Matanya bertemu dengan Maya, dan di sana, ia melihat sesuatu yang membuat hatinya semakin berat. Kasihan. Bella tidak ingin dikasihani. Tanpa berkata apa-apa, ia melepaskan diri dari genggaman Rina dan berjalan menjauh. Ia tidak peduli lagi dengan tatapan orang-orang di sekitarnya. Langkahnya cepat, hampir seperti berlari, sampai ia kembali ke kamarnya. Begitu pintu tertutup, ia langsung bersandar. Napasnya tidak teratur. Tangisnya tidak langsung keluar. Kali ini, yang ia rasakan bukan hanya sakit, tapi juga hampa. Semua orang sudah melihatnya seperti itu, sebagai orang luar, sebagai beban, sebagai sesuatu yang bisa dipindahkan demi kepentingan orang lain. Dan yang lebih menyakitkan, tidak ada yang benar-benar membelanya. Kecuali satu orang. Bella menoleh ke arah ponselnya yang tergeletak di atas meja. "Rizky." Janji itu kembali terlintas di pikirannya. "Aku tidak akan biarkan kamu menikah dengan dia." Bella menutup mata sejenak. Ia ingin percaya. Tapi hari ini, kepercayaan itu terasa semakin berat untuk dipegang. Perlahan, ia berjalan ke arah meja, mengambil ponselnya. Tidak ada pesan baru. Tidak ada kabar. Hanya diam. Bella menatap layar itu lama, lalu menggenggamnya erat. "Kalau kamu benar-benar punya rencana," bisiknya pelan, suaranya hampir patah.
Jangan sampai aku hancur duluan sebelum kamu datang. Ia duduk di tepi ranjang, tubuhnya lemas. Di luar, suara persiapan masih terdengar. Semakin ramai, semakin dekat. Waktu benar-benar tidak menunggu. Dan untuk pertama kalinya sejak ia membuat keputusan itu, sebuah pikiran berbahaya muncul di benaknya. Bagaimana kalau Rizky tidak datang? Bella menelan ludah. Tangannya perlahan bergerak membuka laci meja. Di dalamnya, ada amplop berisi uang tabungan kecil yang selama ini ia simpan diam-diam. Ia menatap amplop itu lama. Lalu, menariknya keluar. Keputusan kecil lain mulai terbentuk. Jika semuanya gagal, ia tidak akan tinggal diam. Amplop itu masih ada di tangan Bella. Ia duduk di tepi ranjang, menatap lembaran uang di dalamnya tanpa benar-benar melihat. Pikiran tentang kabur semalam belum hilang, justru semakin jelas. Untuk pertama kalinya, ia punya rencana cadangan jika semua yang ia pertaruhkan pada Rizky gagal. Namun pagi itu, sesuatu terasa berbeda. Rumah lebih ramai dari biasanya. Tapi bukan hanya karena persiapan pernikahan. Ada suara orang-orang yang tidak familiar, langkah kaki yang lebih pelan, dan percakapan yang tidak sepenuhnya ia mengerti. Bella menyimpan kembali amplop itu ke dalam tas kecilnya. Ia belum memutuskan kapan akan menggunakannya, tapi satu hal pasti, ia tidak ingin benar-benar terjebak tanpa pilihan. Ia keluar dari kamar. Di halaman depan, beberapa orang terlihat duduk berbincang. Sebagian wajah terasa asing, tapi beberapa masih dikenalnya samar. Tetangga lama yang dulu sering datang ketika ia masih kecil. Salah satu dari mereka langsung berdiri saat melihat Bella. Bella. Suara itu membuat Bella berhenti. Ia menoleh, melihat seorang wanita parubaya dengan wajah yang penuh kehangatan, sesuatu yang jarang ia temui akhir-akhir ini. Ibu Sari, ucap Bella pelan, mengenalinya sebagai tetangga lama yang dulu sering memberinya makanan saat ia masih kecil. Ibu Sari tersenyum, matanya sedikit berkaca-kaca. Kamu sudah besar sekali. Terakhir ibu lihat kamu masih kecil, sering duduk di depan rumah, nunggu. Kalimat itu terhenti. Ibu Sari tampak menyadari sesuatu, lalu mengalihkan pembicaraan dengan cepat. Kamu sehat, nak? Bella mengangguk pelan, meski sebenarnya tidak. Ayo duduk sini, ajak Ibu Sari, menarik tangan Bella dengan lembut. Sentuhan itu terasa asing, tapi juga menenangkan. Mereka duduk di bangku kayu di pinggir halaman, sedikit menjauh dari keramaian. Ibu dengar kamu mau menikah, lanjut Ibu Sari, suaranya lebih pelan sekarang. Cepat sekali ya. Bella tersenyum tipis. Bukan keputusan saya. Ibu Sari menatapnya lebih dalam. Masih sama. Kamu dari dulu memang jarang diberi pilihan. Kalimat itu membuat Bella menoleh. Apa maksud ibu? Ibu Sari terdiam sesaat, seolah menimbang sesuatu. Dulu, waktu ibumu masih ada. Bella langsung menegang. Kata itu, ibumu, jarang sekali muncul dalam hidupnya. Ibu kandungku? Tanyanya cepat. Ibu Sari terlihat ragu, tapi akhirnya mengangguk pelan. Dia wanita yang kuat, tapi juga keras kepala. Bella menahan napas. Ini pertama kalinya seseorang membicarakan ibunya secara langsung. Dia sering bertengkar dengan Hendra, lanjut Ibu Sari, tanpa sadar mulai membuka sesuatu yang selama ini tertutup. Terutama soal kamu. Kenapa? Suara Bella melemah. Ibu Sari menatap Bella. Matanya penuh makna. Karena dia tidak mau. Kamu diperlakukan seperti alat. Kata terakhir itu diucapkan sangat pelan. Tapi cukup untuk membuat dunia Bella seakan berhenti. Apa maksudnya? Bella mendekat sedikit. Suaranya hampir berbisik. Ibu Sari tampak tersadar bahwa ia sudah terlalu jauh. Tapi wajah Bella yang penuh harap membuatnya sulit berhenti. Hendra, dari dulu memang seperti itu. Lanjutnya, lebih hati-hati. Dia selalu melihat segala sesuatu dari keuntungan. Dan ibumu tidak setuju. Lalu, tanya Bella. Napasnya mulai tidak teratur.
Ibu Sari menghela napas panjang. Mereka bertengkar besar. Sangat besar. Sampai akhirnya, ibumu pergi. Bella membeku. Pergi? Ulangnya pelan. Ibu Sari mengangguk. Dia pergi karena tidak bisa menerima cara Hendra memperlakukan kamu. Kalimat itu menghantam Bella lebih keras dari apapun. Selama ini, ia selalu berpikir bahwa ia ditinggalkan. Bahwa ibunya pergi begitu saja. Tapi sekarang, jadi, dia tidak meninggalkanku. Suara Bella bergetar. Ibu Sari membuka mulut, ingin menjawab. Cukup. Suara itu datang tiba-tiba, dingin dan tajam. Bella menoleh. Hendra berdiri beberapa langkah dari mereka. Wajahnya tidak menunjukkan emosi, tapi tatapannya jelas tidak suka. Ibu Sari, saya rasa Anda sudah terlalu banyak bicara. Lanjut Hendra. Suaranya terkontrol tapi penuh tekanan. Ibu Sari langsung berdiri, terlihat canggung. Saya hanya... Ini urusan keluarga, potong Hendra. Dan sebaiknya tidak dibahas dengan orang luar. Kalimat itu jelas ditujukan untuk membatasi. Ibu Sari menatap Bella sebentar. Ada rasa bersalah di sana. Tapi akhirnya ia mengangguk pelan. Maaf, saya tidak bermaksud. Hendra tidak menjawab. Ia hanya menatap Bella. Masuk. Perintahnya singkat. Bella tidak langsung bergerak. Kepalanya masih penuh dengan kata-kata yang baru saja ia dengar. Sekarang, ulang Hendra, lebih tegas. Dengan langkah pelan, Bella berdiri. Namun sebelum ia masuk, ia sempat menoleh ke arah Ibu Sari. Tatapan mereka bertemu, dan dalam satu detik itu, Bella tahu bahwa apa yang ia dengar tadi bukan kebohongan. Di dalam rumah, suasana terasa lebih sempit. Hendra menutup pintu dengan keras, lalu berbalik menghadap Bella. Saya tidak ingin kamu mencari tahu hal-hal yang tidak perlu, katanya dingin. Itu tentang ibuku, balas Bella, suaranya tidak lagi selemah sebelumnya. Aku berhak tahu. Kamu tidak punya hak apapun di sini, potong Hendra cepat. Kalimat itu biasanya membuat Bella diam. Tapi kali ini, tidak. Dia pergi karena kamu, lanjut Bella, menatap langsung ke mata Hendra. Karena kamu memperlakukanku seperti barang. Untuk sesaat, ada perubahan kecil di wajah Hendra. Tapi hanya sesaat. Kalau dia memang peduli, dia tidak akan meninggalkan kamu, jawabnya datar. Kata-kata itu kembali menusuk. Bella menggigit bibirnya, menahan emosi yang naik. Ia tahu, Hendra tidak akan memberi jawaban. Dan mungkin, tidak pernah berniat memberi. Fokus saja pada pernikahan kamu, lanjut Hendra. Itu yang penting sekarang. Bella tidak menjawab lagi. Ia hanya menunduk, lalu berjalan melewati Hendra tanpa kata. Namun di dalam hatinya, sesuatu sudah berubah. Bukan lagi sekadar ingin bertahan, tapi mulai muncul keinginan untuk tahu kebenaran. Siapa ibunya sebenarnya? Kenapa ia benar-benar pergi? Dan apa yang selama ini disembunyikan Hendra? Malam itu, Bella kembali ke kamarnya. Ia duduk di lantai, membuka tas kecilnya. Amplop itu masih ada. Tapi kali ini, tangannya tidak hanya menyentuh uang. Ia juga mengambil ponselnya. Layar menyala. Masih belum ada kabar dari Rizky. Bella menatap layar itu lama. Lalu, dengan napas dalam, ia membuka kontak lain. Nomor yang jarang ia hubungi. Ibu Sari. Jarinya ragu sejenak. Ini berisiko. Jika Hendra tahu. Bella menutup mata. Lalu menekan tombol panggil. Keputusan kecil lainnya. Tapi kali ini, bukan untuk bertahan. Melainkan untuk mencari kebenaran. Apapun akibatnya. Nada sambung itu terdengar lebih lama dari yang Bella harapkan. Ia berdiri di sudut kamar, punggungnya bersandar ke dinding, ponsel menempel di telinga, sementara matanya terus melirik ke arah pintu, takut seseorang tiba-tiba masuk dan menangkapnya. Iya, Bella. Suara Ibu Sari akhirnya terdengar di seberang,
pelan dan sedikit terburu-buru, seolah ia juga berhati-hati. Ibu, aku cuma mau tanya. Bella menelan ludah. Yang tadi ibu bilang. Itu benar. Ada jeda. Tidak semua bisa dijelaskan lewat telepon, jawab Ibu Sari hati-hati. Kamu harus hati-hati. Nak, Hendra tidak suka masa lalu dibahas. Jawaban itu tidak memberi kejelasan, tapi justru memperkuat kecurigaan Bella. Berarti memang ada yang disembunyikan, bisik Bella. Ibu Sari tidak langsung menyangkal. Yang penting sekarang, kamu jaga diri. Dan, jangan percaya sepenuhnya pada siapapun tanpa tahu semuanya. Kalimat itu menggantung. Bella ingin bertanya lebih jauh, tapi suara langkah di luar kamar membuatnya langsung menutup pembicaraan. Terima kasih, Bu, ucapnya cepat, lalu mematikan panggilan. Jantungnya berdetak kencang. Bukan hanya karena takut ketahuan, tapi karena sekarang ia tahu, hidupnya bukan hanya dipenuhi tekanan saat ini, tapi juga dibangun dari sesuatu yang tidak pernah ia pahami. Tok-tok. Bella. Keluar. Pak Surya datang. Suara Hendra dari luar terdengar tegas. Bella menutup mata sejenak. Hari ini belum selesai, dan tekanan sudah kembali datang. Ruang tamu terasa lebih dingin dari biasanya. Surya duduk dengan santai di sofa utama, satu kaki disilangkan, tangannya bertumpu pada tongkat kecil yang lebih terlihat sebagai simbol gaya daripada kebutuhan. Wajahnya menunjukkan kepuasan, seolah semua yang terjadi memang berjalan sesuai keinginannya. Begitu Bella masuk, tatapan Surya langsung tertuju padanya. Ah, calon istri saya, ucapnya pelan, tapi cukup untuk membuat Bella merasa tidak nyaman. Bella berdiri beberapa langkah dari sofa. Tidak duduk. Duduk, kata Hendra singkat dari belakang. Bella menurut, duduk di ujung sofa dengan tubuh tegang. Surya memperhatikannya dari ujung kepala sampai kaki, tanpa menyembunyikan penilaian itu. Kamu harus belajar lebih rapi. Postur duduk kamu terlalu kaku. Bella tidak menjawab. Mulai sekarang, kamu harus membiasakan diri, lanjut Surya. Saya tidak suka perempuan yang terlihat tidak percaya diri. Itu mencerminkan kualitas. Kalimat itu terasa seperti instruksi, bukan saran. Dia akan belajar, Pak Surya, potong Hendra cepat. Nada suaranya penuh usaha menyenangkan. Bella hanya perlu sedikit arahan. Surya tersenyum tipis. Saya tidak punya banyak waktu untuk membentuk dari nol. Saya harap dia tidak mengecewakan. Bella menggenggam tangannya di pangkuan, kukunya menekan kulit. Dan satu lagi, lanjut Surya, mencondongkan tubuhnya sedikit ke depan. Setelah menikah, saya tidak ingin kamu banyak bergaul sembarangan. Bella mengangkat wajahnya sedikit. Maksudnya? Saya tidak suka istri saya terlalu dekat dengan orang lain. Apalagi yang tidak punya posisi jelas, jawab Surya, matanya sekilas melirik ke arah Maya yang kebetulan baru masuk dari pintu samping. Maya berhenti di tempatnya, langsung menangkap maksud itu. Maaf, Pak, saya sahabat Bella, jawab Maya. Nada suaranya tertahan tapi jelas tidak suka. Surya mengangguk pelan. Sahabat boleh, tapi tahu batas. Kalimat itu bukan permintaan. Itu aturan. Bella merasakan sesuatu menekan di dadanya. Bukan hanya takut, tapi juga marah yang mulai muncul perlahan. Dan ponsel kamu, lanjut Surya, kini kembali ke Bella. Setelah menikah, saya akan batasi. Tidak semua orang perlu tahu kehidupan kita. Itu titik di mana Bella akhirnya tidak bisa diam. Kenapa? Tanyanya pelan, tapi jelas. Surya menaikkan alisnya sedikit, seolah tidak terbiasa ditanya. Karena itu lebih baik. Untuk siapa? Lanjut Bella. Suasana langsung berubah tegang. Hendra menatap Bella tajam, memberi peringatan tanpa kata. Surya tidak langsung marah. Ia justru tersenyum kecil, tapi kali ini, senyum itu terasa lebih berbahaya. Kamu masih dalam tahap belajar, katanya pelan. Saya bisa maklumi. Bella menunduk kembali,
Tapi bukan karena takut sepenuhnya. Ada sesuatu yang mulai bergeser di dalam dirinya. Ini bukan lagi sekadar dipaksa menikah. Ini tentang kehilangan diri sepenuhnya. Sore harinya, Maya menarik Bella ke dapur belakang, jauh dari jangkauan Hendra dan Surya. Ini tidak normal, Bella, bisik Maya cepat. Dia bahkan belum menikahi kamu, tapi sudah mengatur hidup kamu seperti itu. Bella bersandar ke meja, wajahnya pucat. Aku tahu. Ini bukan soal kaya atau tidak, lanjut Maya, semakin emosional. Ini soal kendali. Dia ingin menguasai kamu. Setiap kata Maya terasa tepat, dan itu yang membuat Bella semakin takut. Aku tidak punya pilihan, jawab Bella pelan. Kamu punya. Maya menggenggam tangan Bella. Kamu bisa pergi. Sekarang. Aku bantu. Bella menatap Maya. Tawaran itu nyata. Lebih nyata dari sebelumnya. Namun bersamaan dengan itu, suara Hendra kembali terngiang di kepalanya. Pergilah. Tapi jangan harap kamu bisa kembali. Bukan hanya itu. Ancaman lain, yang tidak pernah diucapkan langsung, tapi selalu terasa. Aku tidak bisa, bisik Bella. Kenapa? Maya hampir tidak percaya. Karena kalau aku pergi, Bella menelan ludah, aku benar-benar tidak punya apa-apa lagi. Maya terdiam. Untuk pertama kalinya, ia tidak langsung punya jawaban. Bella menunduk. Pikirannya kacau. Kabur berarti bebas, tapi juga kehilangan segalanya. Bertahan berarti tersiksa, tapi masih punya harapan kecil pada Rizky. Namun sekarang, harapan itu mulai terasa rapuh. Kalau dia tidak datang, gumam Bella pelan. Maya menggenggam tangannya lebih erat. Kamu tidak bisa terus menggantungkan hidup kamu pada seseorang yang bahkan belum muncul. Kalimat itu menghantam tepat di titik paling rapuh. Bella terdiam lama. Lalu perlahan, ia menarik tangannya dari genggaman Maya. Aku butuh waktu, katanya. Maya menatapnya, kecewa tapi juga memahami. Malam itu, Bella kembali ke kamarnya. Ia membuka tasnya. Amplop uang itu masih di sana. Ia mengeluarkannya, lalu meletakkannya di atas meja. Di sampingnya, ponsel. Tidak ada pesan dari Rizky. Sun. Bella duduk, menatap dua benda itu bergantian. Uang, jalan untuk kabur. Ponsel, harapan untuk bertahan. Tangannya bergerak pelan, mengambil keduanya. Lalu ia memasukkan amplop itu ke dalam tas. Dan menggenggam ponselnya erat. Keputusan belum diambil. Tapi kali ini, ia mulai benar-benar menyiapkan diri. Jika Rizky tidak datang tepat waktu, ia akan memilih pergi. Apapun risikonya. Tas kecil itu sudah siap. Bella menatapnya dari atas ranjang. Napasnya pelan tapi tidak tenang. Di dalam tas itu hanya ada beberapa pakaian, amplop uang, dan dokumen penting yang ia kumpulkan diam-diam. Tidak banyak, tapi cukup untuk pergi. Atau setidaknya, cukup untuk mencoba. Namun tas itu masih belum ia sentuh sejak tadi malam. Seolah ada garis tak terlihat yang menahannya. Ponselnya tergeletak di samping. Layar gelap. Tidak ada pesan. Tidak ada panggilan. Rizky masih diam. Dan diamnya kali ini terasa berbeda. Bella mengambil ponselnya, membuka pesan terakhir yang ia kirim. Aku akan bertahan. Tapi jangan buat aku menyesal. Sudah dibaca. Tapi tidak dibalas. Perut Bella terasa kosong. Apa aku salah percaya? Bisiknya pelan. Tok tok tok. Ketukan pintu terdengar cepat. Tidak memberi waktu untuk bersiap. Bella buru-buru memasukkan tas itu ke dalam lemari, menutupnya rapat, lalu berdiri. Pintu terbuka sebelum ia sempat menjawab. Hendra masuk. Tanpa izin. Tatapannya langsung menyapu ruangan, berhenti beberapa detik lebih lama dari biasanya, seolah sedang mencari sesuatu. Kamu belum siap? Tanyanya dingin. Untuk apa? Bella mencoba terdengar biasa.
Fitting terakhir, jawab Hendra. Dan setelah itu, kamu tidak keluar rumah sampai hari pernikahan. Bella menegang. Apa maksud ayah? Maksud saya jelas, balas Hendra. Langkahnya perlahan mendekat. Saya tidak mau ambil risiko. Kata itu lagi. Risiko. Seolah Bella bukan manusia, tapi sesuatu yang bisa lepas jika tidak diawasi. Aku tidak akan lari, ucap Bella, meski hatinya sendiri tidak sepenuhnya yakin. Hendra berhenti di depannya, menatap langsung ke matanya. Saya tidak peduli kamu mau atau tidak. Saya hanya memastikan kamu tidak bisa. Kalimat itu tidak lagi sekadar ancaman. Itu keputusan. Bella merasakan dingin menjalar di punggungnya. Mulai sekarang, lanjut Hendra, pintu depan akan selalu dikunci. Kamu mau kemanapun harus izin. Dan tidak ada lagi tamu untuk kamu. Maya? Tanya Bella cepat. Tidak perlu, jawab Hendra singkat. Dia hanya membuat kamu berpikir hal-hal bodoh. Bella menggenggam tangannya. Satu-satunya orang yang masih berdiri di sisinya. Diputus. Ayah tidak bisa melakukan ini. Suaranya mulai bergetar. Saya sudah melakukannya, balas Hendra tanpa emosi. Sunyi jatuh. Bella ingin melawan. Ingin berteriak. Tapi tubuhnya terasa berat. Bersiap, kata Hendra. Lalu berbalik keluar tanpa menunggu jawaban. Pintu tertutup. Dan untuk pertama kalinya, Bella benar-benar merasa terkurung. Siang itu, Bella duduk diam saat tubuhnya diukur ulang. Kain-kain mahal disampirkan ke tubuhnya. Orang-orang berbicara di sekelilingnya seolah ia tidak ada. Ia hanya mengikuti. Diam. Namun pikirannya tidak pernah benar-benar di situ. Ia terus memikirkan satu hal. Rizky. Saat semua selesai, ia kembali ke kamar dengan langkah cepat. Pintu langsung dikunci dari dalam. Ia meraih ponselnya. Mencoba menelepon. Sekali. Tidak diangkat. 2 kali. Masih sama. 3 kali. Panggilan ditolak. Jantung Bella terasa jatuh. Ia menatap layar ponselnya. Tidak percaya. Kenapa? Bisiknya. Tangannya gemetar saat mencoba lagi. Kali ini, tidak tersambung. Seolah nomornya tidak bisa dijangkau. Bella mundur beberapa langkah. Tubuhnya lemas. Untuk pertama kalinya sejak ia memutuskan bertahan. Harapan itu benar-benar retak. Dia pergi. Suaranya nyaris tidak terdengar. Semua yang ia tahan, semua yang ia hadapi, tiba-tiba terasa sia-sia. Ia menjatuhkan diri ke lantai. Ponselnya masih di genggaman. Tangisnya tidak langsung keluar. Yang ada hanya kosong. Sore menjelang malam. Rumah semakin sepi, tapi penjagaan terasa semakin ketat. Bella berdiri di dekat jendela kamarnya, memperhatikan pagar rumah yang kini selalu tertutup rapat. Ia melihat seorang pria berdiri di dekat gerbang. Bukan orang rumah. Bukan orang yang ia kenal. Ia hanya berdiri di sana, sesekali melihat ke arah dalam. Pengawasan. Hendra benar-benar memastikan. Bella mundur perlahan dari jendela. Dia tidak percaya padaku. Gumamnya. Atau mungkin, bukan hanya tidak percaya, tapi memang tidak peduli. Bella kembali duduk di ranjang. Ponselnya masih diam. Tidak ada perubahan. Ia menggigit bibirnya. Pikirannya kacau. Jika Rizky tidak datang, jika ia benar-benar sendirian, maka satu-satunya pilihan yang tersisa, kabur. Tapi sekarang, itu tidak lagi mudah. Rumah terkunci. Orang berjaga. Waktu semakin sedikit. Bella menutup wajahnya dengan kedua tangan. Aku harus apa? Bisiknya. Beberapa menit berlalu dalam diam. Lalu perlahan, tangannya turun. Matanya berubah. Tidak lagi hanya penuh ketakutan. Tapi mulai ada tekad kecil. Ia berdiri. Berjalan ke arah lemari. Membuka pintu. Mengeluarkan tas kecil itu lagi.
Kali ini, tidak ia sembunyikan kembali. Ia meletakkannya di bawah ranjang. Lebih dekat. Lebih siap. Lalu ia mengambil ponselnya. Mengetik satu pesan. Bukan untuk Rizky. Untuk Maya. Kalau aku kabur malam ini, kamu bisa bantu. Jarinya berhenti sejenak di atas tombol kirim. Ini bukan lagi sekadar rencana cadangan. Ini keputusan yang bisa menghancurkan segalanya. Bella menarik napas dalam. Lalu, menekan kirim. Detik itu juga. Ia tahu. Ia tidak lagi hanya menunggu. Ia mulai melawan. Meski belum tahu, apakah ia akan selamat atau justru semakin terjebak. Pesan itu sudah terkirim. Bella menatap layar ponselnya tanpa berkedip. Jantungnya berdetak lebih cepat dari biasanya. Keputusan untuk menghubungi Maya bukan lagi sekadar rencana cadangan. Itu adalah langkah nyata untuk pergi. Beberapa detik terasa seperti menit. Lalu ponselnya bergetar. Maya, aku bisa. Kamu serius? Napas Bella tertahan. Tangannya sedikit gemetar saat membalas. Aku tidak tahu harus percaya siapa lagi. Balasan dari Maya datang cepat. Kalau kamu keluar, aku jemput. Tapi kamu harus siap. Setelah itu kamu tidak bisa kembali. Kalimat itu menekan lebih dalam dari yang Bella duga. Tidak bisa kembali. Selama ini, ancaman itu datang dari Hendra. Sekarang, menjadi kenyataan yang harus ia pilih sendiri. Bella menatap tas kecil di bawah ranjang. Semua sudah siap. Ia hanya perlu melangkah keluar. Namun sebelum ia sempat membalas, suara langkah terdengar di luar kamar. Berhenti. Lalu menjauh. Bella menahan napas sampai suara itu benar-benar hilang. Rumah malam itu terasa seperti penjara yang hidup. Selalu ada yang bergerak. Selalu ada yang mengawasi. Ia menatap jam. Hampir tengah malam. Jika ia ingin pergi, ini waktunya. Bella berdiri perlahan, berjalan ke arah lemari, mengambil tas kecilnya. Tangannya dingin, tapi gerakannya mulai pasti. Ia mendekat ke pintu, menggenggam gagang. Pelan-pelan memutar. Terkunci. Bella membeku. Ia mencoba lagi. Tidak bergerak. Dikunci dari luar. Perasaan dingin langsung menjalar ke seluruh tubuhnya. Dia benar-benar. Bella tidak melanjutkan kalimatnya. Hendra tidak hanya mengancam. Ia sudah mengantisipasi. Bella mundur perlahan dari pintu. Dadanya naik turun. Pilihan untuk kabur. Tertutup. Untuk malam ini. Air mata mulai menggenang. Tapi belum jatuh. Ia menatap ponselnya lagi. Maya masih menunggu jawaban. Jari Bella bergerak pelan. Aku tidak bisa keluar. Beberapa detik kemudian. Maya. Apa? Aku cari cara. Tunggu. Bella menggeleng pelan. Tidak. Bisiknya. Ini bukan sesuatu yang bisa dipaksakan. Jika ia nekat, kemungkinan besar ia akan tertangkap. Dan setelah itu, ia tidak tahu apa yang akan dilakukan Hendra. Ia duduk kembali di ranjang. Tubuhnya lemas. Harapan untuk kabur. Runtuh. Dan bersamaan dengan itu, satu hal kembali muncul ke permukaan. Rizky. Janji itu. Namun kali ini, bukan harapan yang muncul. Tapi pertanyaan. Apa dia benar-benar akan datang? Beberapa menit berlalu dalam diam. Lalu, ketukan pelan terdengar di jendela. Bella langsung menoleh. Jantungnya melonjak. Ketukan itu tidak keras, tapi jelas. Ia berdiri perlahan, mendekati jendela dengan hati-hati. Tirai disingkap sedikit. Di luar, seorang pria berdiri. Bukan penjaga di gerbang. Bukan orang rumah. Pria itu mengenakan pakaian gelap. Wajahnya tenang. Matanya langsung bertemu dengan Bella. Ia memberi isyarat pelan. Membuka jendela. Bella ragu. Namun sesuatu dalam tatapan pria itu tidak terasa mengancam. Dengan hati-hati, ia membuka sedikit jendela. Bella,
Suara pria itu pelan, tapi jelas. Saya Arman. Nama itu membuat Bella mengernyit. Saya bekerja untuk Rizky, lanjutnya cepat, melihat kebingungan Bella. Napas Bella langsung tertahan. Rizky, kirim kamu? Tanyanya pelan. Arman mengangguk. Sikapnya tenang, terkontrol, berbeda dari semua kekacauan yang Bella rasakan. Saya hanya memastikan kamu aman. Aman. Bella hampir tertawa kecil. Aku dikunci di kamar sendiri. Saya tahu, jawab Arman singkat. Itu sudah diperhitungkan. Jawaban itu membuat Bella semakin bingung. Diperhitungkan? Ulangnya. Arman tidak langsung menjelaskan. Ia hanya menatap Bella, memastikan sesuatu. Kamu harus bertahan sampai besok, katanya akhirnya. Kalimat itu sama. Persis seperti yang Rizky katakan. Apa sebenarnya rencana kalian? Bella mendesak. Suaranya lebih tajam. Kenapa tidak ada yang bisa menjelaskan dengan jelas? Arman tetap tenang. Semakin sedikit yang kamu tahu, semakin aman kamu. Aman untuk siapa? Balas Bella cepat. Untuk kalian? Atau untuk aku? Untuk pertama kalinya, Arman sedikit terdiam. Lalu ia berkata pelan. Untuk kamu. Karena jika sesuatu tidak berjalan sesuai rencana, kamu masih punya posisi untuk menyangkal. Kalimat itu tidak menenangkan. Justru membuat Bella sadar. Ada kemungkinan semuanya gagal. Aku tidak bisa terus seperti ini, bisik Bella. Matanya mulai berkaca-kaca. Aku bahkan tidak tahu apakah Rizky benar-benar akan datang. Arman menatapnya lebih dalam. Dia tidak pernah mengingkari janji. Keyakinan itu terdengar kuat. Tapi bukan dari Bella. Semua orang bisa berubah, ucap Bella lirih. Arman tidak membantah. Ia hanya berkata, tapi tidak dia. Sunyi sejenak. Angin malam masuk melalui celah jendela, membuat suasana semakin dingin. Aku hampir kabur tadi, kata Bella tiba-tiba. Arman tidak terlihat terkejut. Saya tahu. Bella menatapnya. Kamu tahu. Semua gerakan di rumah ini diawasi, jawab Arman. Termasuk kamu. Kalimat itu membuat Bella merinding. Bukan hanya Hendra yang mengawasi. Rizky juga. Aku tidak tahu harus merasa dilindungi atau dikendalikan, ucap Bella pelan. Arman tidak menjawab. Ia hanya berkata, 1 hari lagi. Itu saja yang kamu butuhkan. 1 hari. Kata itu terdengar sederhana, tapi terasa sangat panjang. Bella menutup matanya sejenak. Di satu sisi, ia bisa mencoba kabur lagi, mencari cara lain. Di sisi lain, ia bisa bertahan, mempercayai sesuatu yang belum pasti. Perlahan, ia membuka matanya, menatap Arman. Kalau dia tidak datang, suaranya pelan, tapi tegas. Aku tidak akan menunggu lagi. Arman mengangguk. Itu hak kamu. Jawaban itu jujur. Dan justru membuat Bella sedikit lebih tenang. Ia menarik napas dalam. Lalu mengangguk pelan. Aku akan bertahan. 1 hari lagi. Keputusan itu keluar dengan berat. Tapi kali ini, ia memilihnya dengan sadar. Arman mengangguk singkat. Besok akan berbeda. Tanpa menunggu lagi, ia mundur, menghilang dalam gelap malam seperti tidak pernah ada. Bella menutup jendela perlahan. Kembali sendiri. Namun perasaan di dalam dirinya berubah. Bukan lagi hanya takut, tapi juga menunggu. Dengan batas. Ia berjalan kembali ke ranjang, duduk, dan memeluk dirinya sendiri. 1 hari lagi. Jika besok tidak ada yang berubah, ia akan berhenti percaya. Dan kali ini, benar-benar pergi. 1 hari lagi. Kalimat itu terus berputar di kepala Bella sepanjang malam, hingga akhirnya pagi datang tanpa benar-benar memberinya waktu untuk bernapas. Ia tidak tahu kapan tepatnya ia tertidur, tapi saat matanya terbuka, semuanya sudah dimulai.
Hari pernikahan. Bella duduk diam di depan cermin, tubuhnya dibungkus gaun putih yang terasa berat, bukan karena kainnya, tapi karena maknanya. Wajahnya sudah dirias sempurna oleh seseorang yang bahkan tidak ia kenal, membuatnya terlihat seperti pengantin pada umumnya. Cantik, tenang, siap. Padahal di dalam, semuanya berantakan. Jangan banyak bergerak, kata wanita perias itu singkat, sambil merapikan bagian akhir riasan. Acara sebentar lagi. Bella tidak menjawab. Matanya hanya menatap bayangan dirinya sendiri. Ia mencoba mencari sesuatu di sana, sedikit saja tanda bahwa ia masih memiliki kendali. Tapi yang ia lihat, hanyalah seseorang yang hampir menyerah. Ponselnya tergeletak di meja. Diam. Tidak ada pesan. Tidak ada kabar. Bella menelan ludah. 1 hari lagi. Hari itu sudah tiba. Dan Rizky masih belum muncul. Di luar kamar, suasana jauh lebih hidup. Suara tamu, musik lembut, dan percakapan yang dipenuhi basa-basi kebahagiaan memenuhi udara. Semua orang berpakaian rapi, tersenyum, seolah hari itu adalah perayaan, bukan transaksi. Bella berdiri di balik pintu, menunggu dipanggil. Tangannya dingin, kakinya terasa berat. Tok-tok, pintu terbuka. Hendra berdiri di sana, mengenakan jas rapi, wajahnya terlihat puas. Sudah siap? Tanyanya singkat. Bella tidak menjawab langsung. Ia menatap pria itu, orang yang selama ini ia panggil ayah, tapi kini terasa seperti orang asing. Ini yang ayah mau? Tanya Bella pelan. Hendra menghela napas, seolah tidak ingin membahas hal yang sama lagi. Ini yang terbaik. Untuk siapa? Bella kembali bertanya. Hendra tidak menjawab. Ia hanya memberi isyarat dengan kepalanya. Ayo. Jawaban itu sudah cukup. Bella menunduk, lalu melangkah keluar. Setiap langkah terasa seperti meninggalkan dirinya sendiri sedikit demi sedikit. Pelaminan terlihat megah. Dekorasi bunga putih memenuhi ruangan, kursi-kursi tamu sudah terisi, dan di depan, Surya duduk dengan tenang, mengenakan pakaian pengantin, wajahnya menunjukkan kepuasan yang tidak ia sembunyikan. Saat Bella muncul, beberapa tamu mulai berbisik. Pengantinnya cantik. Sayangnya, dapat suami tua. Tapi kaya. Suara-suara itu terdengar samar, tapi cukup untuk sampai ke telinga Bella. Ia berjalan perlahan, didampingi Hendra. Tangannya digenggam erat, bukan sebagai dukungan, tapi seperti memastikan ia tidak berhenti. Di sisi lain, Rina berdiri di dekat keluarga, tersenyum lebar saat melihat Bella mendekat. Tatapan itu jelas. Menang. Bella tidak membalas. Ia hanya fokus pada langkahnya. 1, 2, 3. Semakin dekat ke pelaminan. Semakin dekat ke titik yang tidak bisa ia tarik kembali. Surya berdiri saat Bella sampai di depannya. Tatapannya penuh penilaian dan kepemilikan. Kamu terlihat lebih baik dari yang saya bayangkan, ucapnya pelan, cukup untuk didengar Bella. Bella tidak menjawab. Ia hanya menunduk. Pasrah. Untuk pertama kalinya, benar-benar pasrah. Acara dimulai. Suara penghulu terdengar menjelaskan proses akad. Kata demi kata yang seharusnya sakral, kini terasa seperti formalitas yang mengikat. Bella duduk di samping, tangannya diletakkan di pangkuan, jari-jarinya saling menggenggam erat. Ia tidak lagi melihat sekeliling, tidak lagi mendengar suara tamu. Semua terasa jauh. Yang ada hanya satu pertanyaan di dalam dirinya. Apakah ini benar-benar akhir? Ia mencoba mengingat wajah Rizky. Suaranya. Janji itu. Namun semakin ia mencoba, semakin terasa jauh. Seolah semua itu hanya harapan yang ia ciptakan sendiri. Aku tidak akan biarkan kamu menikah dengan dia. Kalimat itu kini terasa seperti sesuatu yang tidak pernah terjadi. Napas Bella mulai tidak teratur. Matanya berkaca-kaca. Tapi ia menahannya. Ia tidak ingin menangis di sini.
Tidak ingin memberi mereka kepuasan itu, penghulu mulai mengarahkan perhatian ke Surya. Apakah Anda siap melaksanakan akad nikah? Surya mengangguk mantap. Saya siap. Jawaban itu tegas, tanpa ragu, tanpa beban. Bella menutup matanya sejenak. 1 detik, 2 detik, 3 detik. Lalu membukanya kembali. Kosong. Benar-benar kosong. Tangannya mulai dingin. Ia tahu, setelah ini, semuanya akan berubah. Tidak ada jalan kembali. Tidak ada pilihan. Hanya menerima. Penghulu mulai mengucapkan kalimat akad. Semua orang diam. Suasana menjadi hening. Detik terasa berjalan lebih lambat. Surya menarik napas, bersiap mengucapkan ijab kabul. Dan tepat di saat itu, suara pintu utama terbuka keras. Semua orang menoleh. Suara langkah masuk dengan tegas, tidak ragu, memecah suasana sakral yang tadi terbentuk. Bella ikut menoleh. Jantungnya langsung berdetak keras. Seseorang berdiri di pintu masuk. Sosok yang tidak asing. Tapi juga, tidak ia harapkan muncul di detik terakhir seperti ini. Suasana berubah. Bisik-bisik mulai terdengar. Hendra langsung berdiri. Wajahnya menegang. Surya mengernyit. Jelas terganggu. Bella membeku di tempatnya. Harapan dan ketakutan bertabrakan dalam satu waktu. Orang itu melangkah masuk. Tatapannya lurus. Menuju Bella. Dan untuk pertama kalinya sejak pagi, sesuatu di dalam diri Bella kembali hidup. Namun bersamaan dengan itu, muncul tekanan baru yang lebih besar. Jika ini gagal di depan semua orang, ia tidak hanya kehilangan kebebasan, tapi juga menghancurkan segalanya sekaligus. Langkah itu tidak ragu. Sepatu hitamnya menyentuh lantai dengan ritme tenang, tapi cukup keras untuk membuat seluruh ruangan terdiam. Semua mata tertuju ke arah pintu, ke arah pria yang baru saja masuk tanpa diundang, tanpa izin, tapi dengan kehadiran yang langsung mengubah suasana. Bella berdiri kaku. Dadanya naik turun. Wajah itu, tidak mungkin ia salah. Rizky, bisiknya hampir tanpa suara. Pria itu terus berjalan, melewati barisan tamu yang mulai berbisik, menembus ruang yang sebelumnya terasa seperti panggung milik Surya. Kini, tidak lagi. Berhenti. Satu kata itu keluar dari mulut Rizky, tenang tapi tegas. Penghulu yang tadi hendak melanjutkan akad langsung terdiam, menoleh dengan bingung. Surya berdiri, wajahnya berubah kesal. Siapa kamu? Berani sekali masuk ke acara saya seperti ini. Rizky tidak langsung menjawab. Ia berhenti beberapa langkah di depan pelaminan. Tatapannya lurus, ke arah Bella. Untuk beberapa detik, dunia seolah menyempit hanya untuk mereka berdua. Bella merasakan sesuatu yang hampir ia lupakan, keyakinan. Namun bersamaan dengan itu, juga muncul rasa marah yang belum selesai. Kamu terlambat, bisik Bella dalam hati. Rizky akhirnya mengalihkan pandangannya ke Surya. Saya datang tepat waktu, katanya tenang. Surya tertawa sinis. Ini bukan tempat untuk drama. Keluar sekarang sebelum saya suruh orang mengeluarkanmu. Hendra langsung mendekat ke Surya, berusaha meredam situasi. Pak Surya, tenang, saya yang akan urus ini. Lalu ia menatap Rizky tajam. Siapa kamu? Apa tujuanmu datang ke sini? Rizky tidak terlihat terganggu. Ia hanya berkata, jelas dan tanpa ragu. Dia calon istri saya. Kalimat itu mengguncang ruangan. Suara bisik-bisik langsung membesar. Apa? Siapa dia? Calon istri. Bella membeku. Ia menatap Rizky, mencoba memastikan bahwa ia tidak salah dengar. Sementara itu, wajah Hendra langsung berubah. Apa maksudmu? Suaranya meninggi. Rizky melangkah satu langkah lebih dekat. Maksud saya jelas. Bella bukan untuk dinikahkan dengan siapapun di sini. Surya tertawa keras.
Kali ini lebih kasar. Kamu pikir kamu siapa? Dia sudah saya bayar. Kata itu membuat Bella menutup matanya sesaat. Masih sama. Masih dianggap barang. Namun kali ini, ada seseorang yang berdiri di depannya. Rizky tidak mengubah ekspresinya. Kalau Anda berbicara soal uang, kita bisa bicara lebih jelas. Nada suaranya tetap datar. Tapi justru itu yang membuatnya terasa lebih berat. Surya menyipitkan mata, mulai memperhatikan lebih serius. Nama kamu siapa? Rizky. Hanya satu kata. Namun efeknya langsung terlihat. Surya terdiam. Untuk sesaat. Lalu wajahnya berubah. Rizky, dari grup perusahaan itu? Tanyanya. Suaranya tidak lagi setinggi sebelumnya. Rizky tidak menjawab. Ia hanya menatap balik. Dan itu sudah cukup. Ekspresi Surya yang tadi penuh percaya diri mulai retak. Ia mundur sedikit. Pikirannya jelas berjalan cepat. Hendra yang berdiri di sampingnya ikut menegang. Tidak mungkin. Gumamnya pelan. Ia menatap Rizky lebih lama. Mencoba mencocokkan sesuatu dalam ingatannya. Dan ketika ia menyadari, wajahnya pucat. Kamu, suaranya melemah. Kamu yang itu. Rizky tetap tenang. Saya tidak datang untuk memperkenalkan diri. Suasana semakin berubah. Tamu-tamu yang tadi hanya menonton kini mulai berbisik lebih serius. Nama Rizky bukan nama sembarangan. Dan itu mulai terasa. Surya menarik napas. Mencoba mengembalikan kendali. Ini tidak ada hubungannya dengan kamu. Ada. Potong Rizky cepat. Karena dia milik saya. Kalimat itu membuat Bella tersentak. Milik saya. Bukan itu yang ingin ia dengar. Namun sebelum ia sempat bereaksi, Rizky melanjutkan. Dan tidak ada yang berhak menyakitinya. Kalimat itu lebih pelan. Tapi kali ini, berbeda. Bella menatapnya. Untuk pertama kalinya sejak semua ini dimulai, ia merasa dilindungi. Namun juga, terjebak dalam sesuatu yang belum ia pahami. Surya mengepalkan tangannya. Ini penghinaan. Kamu pikir dengan nama besar kamu bisa seenaknya menghentikan acara saya? Rizky menatapnya tanpa emosi. Saya tidak menghentikan. Saya hanya mengembalikan apa yang bukan milik Anda. Hendra maju selangkah. Bella anak saya. Saya yang menentukan. Rizky langsung menoleh padanya. Anak. Satu kata itu cukup untuk membuat Hendra terdiam. Tatapan Rizky tajam, seolah mengetahui lebih dari yang ia katakan. Kalau Anda memang menganggapnya anak, lanjut Rizky, Anda tidak akan menjadikannya alat. Suasana menjadi sunyi. Tidak ada yang langsung menjawab. Bella merasakan napasnya semakin berat. Semua orang kini melihat. Semua orang mendengar. Semua yang selama ini tersembunyi mulai terbuka. Dan ia berada di tengahnya. Perlahan, Rizky mengulurkan tangannya ke arah Bella. Kesini, katanya pelan. Sederhana, tapi penuh makna. Bella menatap tangan itu. Beberapa jam yang lalu, ia siap menyerah. Beberapa menit yang lalu, ia merasa semuanya sudah selesai. Dan sekarang, pilihan itu kembali. Namun kali ini, bukan antara bertahan atau kabur, tapi antara percaya atau tidak. Tangannya sedikit terangkat, tapi berhenti di udara. Karena satu pikiran muncul. Apakah ini benar-benar penyelamatan? Atau hanya bentuk lain dari kendali? Bella menatap Rizky, lalu menatap semua orang di ruangan itu. Tekanan datang dari segala arah. Jika ia mengambil tangan itu, ia tidak hanya menghentikan pernikahan. Ia juga memilih jalan yang tidak ia pahami sepenuhnya. Napasnya tertahan. Tangannya masih menggantung. Dan di detik itu, Bella harus memilih. Tangan Bella akhirnya bergerak. Perlahan, ragu, tapi pasti. Ia menggenggam tangan Rizky. Sentuhan itu hangat, kuat, dan tidak goyah.
seolah pria itu sudah menunggu momen ini sejak lama. Ruangan langsung riuh. Ini tidak bisa dibiarkan. Suara Surya meninggi. Wajahnya merah karena marah dan malu. Dia sudah sah menjadi calon istri saya. Belum, potong Rizky tenang. Dan tidak akan pernah. Hendra melangkah maju, mencoba meraih lengan Bella. Kamu tidak kemana-mana. Namun Rizky lebih cepat. Ia menarik Bella sedikit ke belakang. Posisinya kini melindungi. Cukup, ucapnya dingin. Jangan sentuh dia lagi. Nada suaranya tidak keras. Tapi cukup untuk membuat Hendra berhenti. Untuk pertama kalinya, pria itu terlihat ragu. Bella merasakan genggaman Rizky sedikit menguat, memberi isyarat tanpa kata, ikut saja. Dan untuk kali ini, Bella memilih menurut. Mereka berjalan keluar, meninggalkan ruangan yang penuh bisik-bisik, tatapan, dan konflik yang belum selesai. Namun langkah Bella tidak ringan. Ia tidak menoleh ke belakang. Tapi ia tahu, semua baru saja berubah. Udara luar terasa berbeda. Lebih dingin. Lebih nyata. Mobil hitam sudah menunggu di depan. Pintunya terbuka. Arman berdiri di sampingnya, langsung mengangguk hormat pada Rizky, lalu membuka pintu belakang. Semua aman, katanya singkat. Bella melirik Arman sekilas. Pria itu sama seperti semalam. Tenang, terkendali, seolah semua ini memang bagian dari rencana besar. Dan itu membuat perasaan Bella semakin tidak nyaman. Ia masuk ke dalam mobil tanpa berkata apa-apa. Rizky duduk di sampingnya. Pintu tertutup. Mobil langsung bergerak. Beberapa detik pertama, hanya ada sunyi. Bella menatap lurus ke depan. Tangannya masih dingin meski sudah tidak lagi dipegang. Jantungnya belum stabil. Semua terjadi terlalu cepat. Terlalu besar. Terlalu terencana. Aku butuh penjelasan. Suara Bella akhirnya memecah keheningan. Tidak keras, tapi tegas. Rizky menoleh sedikit, memperhatikannya. Kamu akan dapat, jawabnya singkat. Sekarang, potong Bella cepat. Nada suaranya berubah. Bukan lagi ragu, tapi menuntut. Mobil tetap melaju. Suasana di dalamnya mulai terasa sempit. Apa yang kamu ingin tahu? Tanya Rizky. Bella tertawa kecil, tapi tanpa humor. Semuanya. Ia menoleh, menatap Rizky langsung. Kenapa kamu tidak datang lebih cepat? Kenapa aku harus bertahan sampai sejauh itu? Dan kenapa semua ini terasa seperti sudah kamu atur dari awal? Setiap pertanyaan keluar tanpa jeda. Menekan. Rizky tidak langsung menjawab. Ia menarik napas pelan, seolah memilih kata. Aku butuh momen itu, katanya akhirnya. Bella mengernyit. Momen. Ya, jawab Rizky tenang. Momen di mana semua orang melihat siapa sebenarnya mereka. Bella terdiam. Apa maksudmu? Tanyanya pelan. Rizky menatap ke depan. Suaranya tetap stabil. Surya tidak akan mundur kalau tidak dipermalukan di depan umum. Hendra juga tidak akan kehilangan kendali kalau tidak dipaksa. Kalimat itu membuat sesuatu di dalam diri Bella mulai terasa tidak nyaman. Kamu sengaja, bisiknya. Rizky tidak menyangkal. Aku memastikan mereka tidak punya ruang untuk menyangkal lagi, lanjutnya. Bella menatapnya. Matanya perlahan berubah. Jadi, semua ini bagian dari rencana kamu? Iya. Jawaban itu datang tanpa ragu. Dan justru itu yang membuat dada Bella terasa sesak. Termasuk aku? Tanya Bella. Suaranya lebih pelan. Rizky menoleh. Tidak ada kebingungan di wajahnya. Hanya dengan kamu bertahan sampai hari ini, semuanya bisa terbuka, katanya. Kalimat itu seperti menampar. Bella tertawa kecil. Kali ini penuh luka. Jadi aku cuma alat. Bukan, jawab Rizky cepat. Tapi kamu pakai aku, potong Bella. Sun. Mobil tetap berjalan.
tapi suasana di dalamnya berubah drastis. Aku lakukan itu untuk melindungi kamu, kata Rizky, lebih tegas sekarang. Melindungi. Bella mengulang, matanya mulai berkaca-kaca. Kamu membiarkan aku hampir menikah dengan pria itu. Aku tahu batasnya, jawab Rizky. Kamu tahu, suara Bella naik. Kamu tidak ada di sana saat aku dikunci, saat aku dipermalukan, saat aku hampir menyerah. Setiap kata keluar dengan emosi yang selama ini ia tahan. Rizky terdiam. Dan itu membuat Bella semakin marah. Kamu bilang percaya sama kamu, lanjut Bella, suaranya bergetar. Tapi kamu tidak pernah kasih aku alasan untuk percaya. Aku ada sekarang, jawab Rizky pelan. Sekarang. Bella menggeleng. Setelah semuanya hampir selesai. Air matanya akhirnya jatuh. Bukan karena takut lagi, tapi karena kecewa. Aku pikir kamu datang untuk menyelamatkan aku, katanya lirih. Tapi ternyata, kamu hanya datang untuk menyelesaikan rencana kamu. Kalimat itu menggantung di udara. Berat. Rizky menatapnya lebih lama. Untuk pertama kalinya, ada sesuatu di matanya yang berubah. Bukan dingin, tapi tersentuh. Namun Bella sudah lebih dulu memalingkan wajah. Ia tidak ingin melihat itu. Tidak sekarang. Mobil mulai melambat. Berhenti di depan sebuah rumah besar yang asing bagi Bella. Pintu terbuka. Arman berdiri di luar. Menunggu. Silakan, katanya singkat. Bella tidak langsung turun. Ia menarik napas dalam. Semua sudah berubah. Ia sudah keluar dari satu jebakan. Tapi kini, masuk ke sesuatu yang belum ia pahami. Ia menoleh ke Rizky. Tatapannya tidak lagi penuh harap, tapi juga belum sepenuhnya menolak. Aku ikut kamu, katanya pelan. Tapi bukan berarti aku percaya kamu. Rizky tidak menjawab. Namun tatapannya menunjukkan bahwa ia mengerti. Bella membuka pintu. Turun dari mobil. Dan di detik itu, ia membuat keputusan baru. Ia akan tetap di sini. Tapi bukan sebagai seseorang yang diselamatkan. Melainkan, seseorang yang akan mencari kebenaran sendiri. Apapun yang harus ia hadapi setelah ini. Aku ikut kamu. Tapi bukan berarti aku percaya kamu. Kalimat itu masih terasa menggantung di antara Bella dan Rizky bahkan setelah pintu mobil tertutup di belakang mereka. Rumah besar di hadapannya terasa asing, terlalu rapi, terlalu tenang, terlalu berbeda dari kekacauan yang baru saja ia tinggalkan. Namun ketenangan itu tidak masuk ke dalam dirinya. Bella berdiri di ruang tamu, matanya menyapu sekeliling, tapi pikirannya masih tertahan pada satu hal, jawaban yang belum selesai. Ini tempat kamu? Tanyanya singkat tanpa menoleh. Iya, jawab Rizky. Bella mengangguk pelan, lalu berjalan beberapa langkah ke dalam, menjaga jarak. Ia tidak ingin terlihat seperti seseorang yang bergantung. Arman berdiri di dekat pintu, memastikan semuanya aman sebelum akhirnya menutupnya. Ia menatap Bella sekilas, tidak banyak bicara, tapi jelas posisinya sebagai orang kepercayaan Rizky yang mengatur situasi dari belakang. Semua sudah disiapkan, ucap Arman pada Rizky. Dan Ibu Sari sudah datang. Bella langsung menoleh. Ibu Sari, ulangnya. Rizky mengangguk. Kamu butuh jawaban. Dan dia satu-satunya yang bisa memberikannya secara langsung. Jantung Bella kembali berdetak lebih cepat. Selama ini, semua hanya potongan. Setengah cerita. Dan sekarang, mungkin semuanya akan terbuka. Ibu Sari duduk di ruang tengah. Tangannya saling menggenggam di pangkuan. Wajahnya terlihat lebih serius dari biasanya. Seolah ia sudah menyiapkan diri untuk mengatakan sesuatu yang tidak mudah. Begitu melihat Bella, ia langsung berdiri. Bella. Suara itu lembut, tapi penuh beban. Bella mendekat perlahan. Matanya tidak lepas dari wajah wanita itu. Ibu bilang. Ibu tahu semuanya. Ibu Sari menarik napas dalam,
lalu mengangguk. Sebagian besar. Rizky berdiri tidak jauh dari mereka, memberi ruang, tapi tetap mengawasi. "Kenapa ibu tidak pernah bilang dari dulu?" tanya Bella. Suaranya tidak menuntut, tapi jelas menyimpan luka. Ibu Sari menunduk. "Karena dulu kamu masih kecil." Dan Hendra memastikan tidak ada yang berani bicara. Nama itu kembali terasa berat. "Sekarang aku sudah cukup dewasa untuk tahu," kata Bella pelan. Ibu Sari mengangkat wajahnya. "Ada tekad di sana. Ibumu bukan pergi karena meninggalkan kamu," katanya perlahan. "Dia pergi karena tidak punya pilihan." Bella menahan napas. "Kamu tahu Hendra seperti apa sekarang?" lanjut Ibu Sari. "Tapi dulu, dia bahkan lebih buruk." Bella menggenggam tangannya. "Dia punya banyak masalah keuangan sejak dulu," lanjut Ibu Sari. "Dan salah satu caranya untuk keluar dari itu adalah dengan memanfaatkan orang lain." Kata itu kembali muncul. "Memanfaatkan. Termasuk aku?" tanya Bella lirih. Ibu Sari mengangguk pelan. "Ibumu tahu," katanya. "Dia tahu Hendra mulai melihat kamu bukan sebagai anak, tapi sebagai jalan keluar di masa depan." Air mata Bella mulai menggenang. "Dia menolak," lanjut Ibu Sari. Suaranya mulai bergetar. "Mereka bertengkar besar. Ibumu berusaha membawa kamu pergi. Lalu kenapa aku tidak ikut?" Bella memotong. Emosinya mulai naik. Ibu Sari terdiam beberapa detik. "Karena Hendra tidak membiarkan," jawabnya akhirnya. "Dia mengambil kamu dan mengusir ibumu." Kalimat itu menghantam Bella lebih keras dari apapun yang pernah ia dengar. "Diusir?" Suaranya nyaris hilang. Ibu Sari mengangguk. Air matanya juga mulai jatuh. "Ibumu pergi bukan karena tidak mau kamu, tapi karena dia tidak bisa melawan." Bella mundur satu langkah. Dunia terasa berputar. Selama ini, ia berpikir dirinya ditinggalkan. Ternyata, ia yang ditahan. "Dia tidak pernah berhenti mencoba mencari kamu," lanjut Ibu Sari pelan. "Tapi Hendra selalu menutup semua jalan." Tangis Bella akhirnya pecah. Bukan seperti sebelumnya. Bukan karena takut, tapi karena sesuatu yang selama ini kosong akhirnya terisi. Rasa kehilangan yang sebenarnya. Beberapa menit berlalu sebelum Bella bisa kembali berbicara. Ia menghapus air matanya. Napasnya masih tidak stabil. "Kenapa Rizky tahu semua ini?" tanyanya, menoleh ke arah pria itu. Rizky tidak langsung menjawab. Arman yang berdiri di sampingnya maju sedikit. "Karena kami sudah menyelidiki ini sejak lama." Bella mengernyit. "Kami?" "Saya dan Pak Rizky," jelas Arman. "Kami menemukan beberapa hal yang tidak masuk akal tentang keluarga Hendra." Rizky melanjutkan. Suaranya tenang. "Awalnya bukan tentang kamu." Bella menatapnya. "Tapi setelah aku tahu siapa kamu, semuanya berubah," lanjut Rizky. "Apa maksudmu?" tanya Bella. Rizky menatapnya lurus. "Aku tahu kamu bukan bagian dari mereka. Dan aku tahu kamu tidak pernah punya pilihan." Kalimat itu terasa jujur. Tapi juga terlambat. "Aku mencoba bantu dari jauh," lanjut Rizky, "tanpa membuat mereka curiga." "Dengan mengatur semuanya?" balas Bella pelan. Rizky tidak menghindar. "Dengan memastikan kamu keluar tanpa mereka bisa menyentuh kamu lagi." "Sun." Bella memproses semuanya. Semua potongan yang sebelumnya terasa terpisah mulai tersambung. Kenapa Rizky tahu banyak? Kenapa Arman selalu muncul di waktu tertentu? Kenapa semuanya terasa terlalu terencana? "Aku mengerti sekarang," kata Bella akhirnya. Semua orang menatapnya. "Aku mengerti kenapa kamu melakukan semua ini," lanjutnya. Ia menatap Rizky. Tatapannya tidak lagi penuh kemarahan seperti sebelumnya. Tapi juga belum sepenuhnya tenang. "Tapi itu tidak mengubah satu hal," ucapnya.
Rizky sedikit mengernyit. Kamu tetap tidak memberiku pilihan, lanjut Bella. Kalimat itu kembali membuat suasana berubah. Aku tidak pernah diajak untuk memutuskan, tambahnya. Semua sudah kamu tentukan, bahkan sebelum aku tahu apa yang sebenarnya terjadi. Rizky terdiam. Dan kali ini, ia tidak langsung punya jawaban. Bella menarik napas dalam. Aku tidak menyesal kamu datang, katanya pelan. Tapi aku juga tidak bisa langsung percaya. Kalimat itu jujur dan berat. Ia menoleh sebentar ke arah Ibu Sari, lalu kembali ke Rizky. Aku butuh waktu, katanya. Bukan permintaan, tapi keputusan. Bella berbalik, berjalan menjauh sedikit. Namun langkahnya tidak goyah. Untuk pertama kalinya, ia tidak hanya bereaksi. Ia mulai menentukan batasnya sendiri. Dan meski hatinya masih penuh luka, ia tahu satu hal. Ia tidak akan kembali menjadi seseorang yang tidak punya pilihan lagi. Aku butuh waktu. Kalimat itu seharusnya menjadi penutup malam. Tapi bagi Bella, justru menjadi awal dari sesuatu yang tidak bisa ia tunda lagi. Ia tidak tidur. Bukan karena takut, tapi karena untuk pertama kalinya dalam hidupnya, semua kepingan kebenaran sudah ada di tangannya. Dan ia tahu, ia tidak bisa terus berjalan tanpa menyelesaikan yang paling penting. Hendra. Nama itu terasa berbeda sekarang. Bukan lagi sekadar sosok yang menekan, tapi sumber dari semua yang ia alami. Pagi itu, Bella berdiri di depan pintu rumah Rizky. Arman sudah menunggunya di dekat mobil. Kemana? Tanyanya singkat. Meski seolah sudah tahu jawabannya. Rumah lama, jawab Bella. Arman tidak bertanya lagi. Ia hanya membuka pintu mobil. Rizky keluar beberapa detik kemudian. Tatapan mereka bertemu. Kamu yakin? Tanya Rizky pelan. Bella mengangguk. Ini harus selesai. Rizky tidak menghalangi. Ia hanya berkata, aku ikut. Bella tidak menolak. Bukan karena ia butuh dilindungi, tapi karena ia tahu, kali ini bukan hanya tentang dirinya. Rumah itu masih sama, tidak berubah. Namun perasaan Bella saat melangkah masuk, sangat berbeda. Tidak ada lagi rasa takut yang dulu selalu menyertai. Yang ada hanya tegang dan siap. Pintu terbuka. Hendra berdiri di dalam. Wajahnya langsung berubah saat melihat siapa yang datang. Kamu. Suaranya tertahan antara marah dan tidak percaya. Berani kembali ke sini. Bella melangkah masuk. Pelan. Tapi pasti. Aku tidak datang untuk kembali, jawabnya. Rina muncul dari dalam. Wajahnya kaget melihat Bella. Namun kali ini, tidak ada senyum meremehkan seperti sebelumnya. Hanya kebingungan. Ngapain kamu kesini? Tanya Rina. Nada suaranya lebih defensif dari biasanya. Bella tidak menoleh. Fokusnya hanya satu orang. Hendra. Aku datang untuk bicara, katanya. Tidak ada yang perlu dibicarakan. Potong Hendra cepat. Kamu sudah mempermalukan saya di depan semua orang. Bella tersenyum tipis. Mempermalukan? Ulangnya. Atau membongkar? Hendra menegang. Jangan coba-coba menuduh saya, katanya. Suaranya mulai meninggi. Semua yang saya lakukan, untuk keluarga ini. Kalimat itu selalu sama. Dan kali ini, Bella tidak menahannya. Keluarga? Suaranya ikut naik. Keluarga seperti apa yang menjual anaknya sendiri? Sun. Rina membeku. Hendra menatap Bella tajam. Jaga ucapan kamu. Aku tahu semuanya, lanjut Bella, tidak mundur. Tentang ibu. Tentang kenapa dia pergi. Tentang bagaimana kamu memperlakukanku sejak awal. Wajah Hendra berubah. Bukan karena bersalah, tapi karena terganggu. Dia yang pergi, balas Hendra dingin. Dia yang meninggalkan kamu. Karena kamu mengusirnya. Potong Bella. Emosinya akhirnya pecah.
Karena dia tidak mau aku dijadikan alat seperti yang kamu lakukan sekarang. Rina menatap Hendra, jelas tidak menyangka arah pembicaraan itu. Ini tidak benar, kan? Tanya Rina pelan. Untuk pertama kalinya ada keraguan di suaranya. Hendra tidak menjawabnya. Tatapannya tetap pada Bella. Kamu terlalu banyak dengar cerita orang luar, katanya. Mereka tidak tahu apa-apa. Aku yang hidup di sini, balas Bella cepat. Aku yang merasakan semuanya. Langkah Bella maju satu. Aku yang diperlakukan seperti beban. Aku yang selalu dibandingkan. Aku yang tidak pernah dianggap anak. Setiap kalimat keluar tanpa ditahan. Tidak ada lagi air mata. Hanya kebenaran. Dan sekarang kamu bilang semua itu demi keluarga. Lanjutnya, suaranya bergetar tapi tetap kuat. Keluarga yang mana? Hendra terdiam sejenak. Lalu, ia menghela napas. Ya, katanya akhirnya. Saya melakukan itu untuk keluarga. Jawaban itu membuat ruangan terasa lebih dingin. Tidak ada penyesalan. Tidak ada pembelaan yang berubah. Hanya pembenaran. Tanpa uang, kita tidak akan bertahan, lanjut Hendra. Kamu pikir hidup ini mudah? Semua orang harus berkorban. Termasuk aku? Tanya Bella pelan. Terutama kamu, jawab Hendra tanpa ragu. Kalimat itu menghancurkan segalanya. Bukan karena menyakitkan, tapi karena jelas. Tidak ada lagi yang perlu dipertanyakan. Bella terdiam beberapa detik. Lalu, ia mengangguk pelan. Seolah sesuatu di dalam dirinya akhirnya selesai. Baik, katanya. Satu kata. Tenang, tapi penuh makna. Hendra mengernyit. Apa maksud kamu? Bella menatapnya. Lurus. Tanpa takut. Mulai sekarang, ucapnya pelan, aku bukan bagian dari keluarga ini. Rina tersentak. Kak. Bella mengangkat tangan sedikit, menghentikannya. Tatapannya tidak lagi marah, tidak lagi sedih. Hanya tegas. Aku tidak akan kembali, lanjut Bella. Dan aku tidak akan membiarkan kamu mengatur hidupku lagi. Hendra tertawa sinis. Kamu pikir kamu bisa hidup tanpa saya? Bella tidak langsung menjawab. Ia hanya menoleh sebentar ke arah Rizky, yang sejak tadi berdiri diam, tidak ikut campur, tapi tetap ada. Lalu kembali ke Hendra. Aku sudah hidup tanpa kamu, bahkan saat aku masih di sini, katanya. Sun. Kalimat itu lebih tajam dari apapun. Bella menarik napas dalam, lalu berbalik. Langkahnya ringan. Bukan karena masalahnya hilang, tapi karena ia sudah melepaskannya. Saat ia melewati pintu, ia tidak menoleh lagi. Tidak ada yang tertinggal. Tidak ada yang perlu dibawa. Namun di dalam hatinya, muncul tekanan baru. Bukan tentang masa lalu, tapi tentang masa depan. Ia sudah memutus satu belenggu. Tapi sekarang, ia harus menentukan sendiri kemana ia akan pergi. Dan apakah ia akan benar-benar berdiri sendiri, atau kembali mempercayai seseorang lagi. Aku sudah hidup tanpa kamu, bahkan saat aku masih di sini. Kalimat itu masih terasa menggema di kepala Bella saat mobil yang ia tumpangi menjauh dari rumah lama. Untuk pertama kalinya, ia tidak merasa seperti seseorang yang melarikan diri. Ia pergi karena memilih. Namun kebebasan itu tidak datang dengan ringan. Ada ruang kosong yang muncul. Dan di dalam ruang itu, pertanyaan tentang dirinya, tentang masa depan, tentang Rizky. Rumah Rizky pagi itu lebih sibuk dari biasanya. Arman berdiri di ruang kerja, berbicara melalui telepon dengan nada rendah tapi tegas. Beberapa dokumen terbuka di meja, dan ekspresinya menunjukkan bahwa situasi tidak lagi sekadar masalah pribadi. Ya, saya sudah terima laporannya, katanya. Kita tanggapi sesuai prosedur. Jangan ada yang emosional.
Bella yang baru masuk mendengar potongan percakapan itu. Ia berhenti di ambang pintu. Ada apa? Tanyanya. Arman menutup panggilan, lalu menatapnya. Surya. Nama itu langsung membuat suasana berubah. Dia tidak tinggal diam, lanjut Arman. Dia mulai menyerang dari sisi hukum dan bisnis. Bella mengernyit. Menyerang. Rizky yang berdiri di dekat jendela akhirnya berbicara. Dia merasa dipermalukan. Orang seperti dia tidak akan berhenti sampai merasa menang lagi. Nada suaranya tenang. Terlalu tenang. Apa yang dia lakukan? Tanya Bella. Melaporkan tuduhan pencemaran nama baik, mencoba menekan beberapa relasi bisnis, dan Arman berhenti sejenak, menyebarkan narasi bahwa kamu sudah dijanjikan secara sah. Bella menatap kosong beberapa detik. Jadi sekarang aku, jadi masalah publik? Tanyanya lirih. Sudah sejak kamu berdiri dari pelaminan itu, jawab Rizky. Tidak ada upaya menenangkan. Hanya fakta. Dan anehnya, Bella tidak runtuh. Ia hanya menarik napas dalam. Lalu, tanyanya. Rizky menoleh, menatapnya. Lalu kita hadapi. Kita? Ulang Bella pelan. Rizky tidak langsung menjawab. Namun sebelum suasana berubah, Bella melanjutkan. Atau, kamu. Kalimat itu ringan, tapi jelas. Ada batas yang ia mulai bangun. Rizky memahami. Dia menyerangku karena itu jalannya, kata Rizky. Tapi kamu tidak harus ikut terjebak di dalamnya. Bella mengangguk pelan. Namun kali ini, ia tidak sepenuhnya setuju. Aku sudah terlalu lama jadi bagian dari masalah tanpa tahu apa-apa, katanya. Sekarang aku ingin tahu, dan ikut menentukan. Arman menatapnya sekilas. Ada sedikit perubahan di wajahnya. Pengakuan. Bella tidak lagi hanya orang yang harus dilindungi. Ia mulai berdiri sendiri. Di sisi lain kota, suasana di rumah Hendra tidak setenang itu. Rina berdiri di ruang tamu, ponselnya di tangan, membaca berita yang mulai beredar. Nama Bella disebut, nama Rizky disebut, dan nama Surya. Ia menelan ludah. Ini semua gara-gara dia, gumamnya, tapi nada suaranya tidak lagi sekeras biasanya. Hendra duduk di kursi, wajahnya tegang. Dia yang memilih jalan itu, jawabnya dingin. Dia harus tanggung akibatnya. Rina menatap ayahnya. Untuk pertama kalinya, ada sesuatu yang mengganjal. Kalau semua yang dia bilang benar, Rina berhenti, ragu melanjutkan. Tatapan Hendra langsung tajam. Jangan mulai. Tapi ya. Dia sudah dicuci otak, potong Hendra. Dan kamu juga akan kalau terus mendengarkan. Kalimat itu menghentikan Rina. Namun bukan karena ia setuju. Tapi karena ia mulai bingung. Ia teringat wajah Bella saat terakhir kali mereka bertemu. Bukan marah. Bukan lemah. Tapi yakin. Dan itu membuat Rina tidak nyaman. Ia memalingkan wajah, mencoba kembali ke posisi lamanya, loyal. Namun untuk pertama kalinya, itu terasa dipaksakan. Sore hari, Bella berdiri di halaman belakang rumah Rizky. Udara terasa lebih ringan dibandingkan sebelumnya. Namun pikirannya tidak. Ia memegang ponselnya, membaca berita yang sama seperti Rina. Namanya ada di sana. Cerita yang diputar. Narasi yang tidak sepenuhnya benar. Namun kali ini, ia tidak merasa ingin bersembunyi. Langkah kaki terdengar di belakangnya. Rizky mendekat. Kamu tidak harus melihat itu, katanya. Bella tersenyum tipis. Kalau aku tidak lihat, bukan berarti itu tidak ada. Rizky tidak membantah. Aku tidak mau lagi hanya jadi seseorang yang dilindungi tanpa tahu apa-apa, lanjut Bella. Aku ingin tahu apa yang aku hadapi. Rizky menatapnya lebih dalam. Apa kamu siap? Tanyanya. Bella tidak langsung menjawab. Ia menatap ke depan, matanya lebih tenang dari sebelumnya. Aku tidak tahu,
katanya jujur. Tapi aku tidak mau lagi lari. Jawaban itu sederhana, tapi kuat. Untuk pertama kalinya, keputusan Bella tidak didorong oleh tekanan, tapi oleh dirinya sendiri. Rizky mengangguk pelan. Bukan sebagai seseorang yang memimpin, tapi sebagai seseorang yang mulai berjalan sejajar. Sunyi sejenak. Lalu Bella berkata pelan, "Aku tidak akan bergantung sepenuhnya pada kamu." Rizky tidak terlihat tersinggung. Ia hanya menjawab, "Aku tidak pernah minta itu." Bella menoleh. Ada sesuatu yang berubah di antara mereka. Bukan lagi penyelamat dan yang diselamatkan, tapi dua orang yang masih belajar saling percaya. Namun di balik ketenangan itu, konflik belum selesai. Surya belum berhenti. Hendra belum runtuh. Dan masa depan Bella masih penuh ketidakpastian. Ia menarik napas dalam, lalu membuat satu keputusan kecil. Ia akan menghadapi semuanya dengan caranya sendiri. Apapun yang harus ia korbankan setelah ini, aku tidak mau lagi lari. Keputusan itu bukan hanya kata-kata. Hari-hari setelahnya, Bella benar-benar berdiri di tengah semua yang selama ini mengendalikan hidupnya, tanpa mundur. Ruang pertemuan itu terasa dingin, meski siang hari. Di satu sisi, Surya duduk dengan ekspresi yang masih menyimpan amarah, tapi kini lebih terkontrol. Di sampingnya, seorang pengacara yang sejak awal menjadi perpanjangan tangan ambisinya, mendorong kasus ini ke ranah hukum. Di sisi lain, Rizky duduk tenang, didampingi Arman yang mengatur semua dokumen dan strategi sejak awal konflik ini berkembang. Dan di tengah, Bella, bukan sebagai objek, bukan sebagai pihak yang diperebutkan, tapi sebagai seseorang yang akhirnya memilih berdiri di tempatnya sendiri. "Saudari Bella," suara pengacara Surya terdengar formal, "apakah benar Anda sebelumnya telah menerima lamaran dari klien kami?" Bella menatapnya. Dulu, pertanyaan seperti ini akan membuatnya gemetar. Sekarang, tidak lagi. "Aku tidak pernah menerima," jawabnya tegas. "Aku dipaksa." Surya langsung menegang. "Itu tidak benar." Bella menoleh padanya. Tatapannya tidak lagi menghindar. "Kalau itu tidak benar," katanya pelan, "kenapa aku harus dikunci di rumah? Kenapa aku tidak boleh bertemu siapapun?" "Sun." Untuk pertama kalinya, Surya tidak langsung menjawab. Pengacaranya mencoba masuk, tapi Rizky mengangkat tangan sedikit, memberi sinyal bahwa Bella harus menyelesaikan ini sendiri. Dan Bella tahu itu. Ia menarik napas dalam. "Aku tidak punya pilihan waktu itu," lanjutnya. "Tapi sekarang aku punya." Kalimat itu sederhana, namun cukup untuk mengubah arah. Diskusi berlanjut, argumen muncul, tapi perlahan posisi Surya melemah. Tidak ada bukti kuat bahwa Bella pernah menyetujui pernikahan itu. Yang ada, justru sebaliknya. Tekanan, paksaan, dan publik mulai melihatnya. Untuk pertama kalinya, Surya tidak lagi memegang kendali. Di luar gedung, Hendra berdiri jauh dari keramaian. Ia tidak masuk, tidak ikut dalam proses. Namun jelas, ia menunggu. Bella keluar beberapa saat kemudian. Langkahnya tenang. Saat matanya bertemu dengan Hendra, tidak ada lagi emosi meledak seperti sebelumnya. Hanya jarak. "Jadi ini pilihan kamu?" tanya Hendra. Nada suaranya tidak lagi keras, tapi juga tidak menyesal. Bella mengangguk. "Iya." Hendra menatapnya lama. "Kamu pikir hidup di luar sana akan lebih baik?" tanyanya. Bella tidak langsung menjawab. Ia mengingat semua yang telah ia lalui. Semua luka, semua ketakutan, dan semua pilihan yang kini ia pegang sendiri. "Aku tidak tahu," katanya jujur. "Tapi setidaknya, itu hidup yang aku pilih." "Sun." Hendra menghela napas. Namun kali ini, tidak ada bantahan, tidak ada ancaman. Hanya jarak yang semakin jelas. Bella tidak menunggu lagi.
Ia berbalik. Dan kali ini, benar-benar pergi tanpa beban yang tertinggal. Beberapa hari kemudian, suasana jauh lebih tenang. Kasus Surya mereda. Ia memilih mundur perlahan, menyelamatkan apa yang masih bisa ia jaga dari reputasinya. Tidak ada kemenangan besar yang dirayakan. Tapi ada satu hal yang jelas. Bella tidak lagi menjadi bagian dari permainan siapapun. Sore itu, Bella berdiri di halaman kecil sebuah rumah yang belum lama ia tempati. Bukan rumah besar seperti milik Rizky, tapi cukup nyaman dan miliknya. Maya duduk di kursi dekatnya, tersenyum puas. Akhirnya kamu punya tempat sendiri. Bella tersenyum kecil. Iya, bukan karena dikasih, tapi karena aku pilih. Maya mengangguk. Dan sekarang? Tanyanya. Bella tidak langsung menjawab. Ia melihat ke depan. Langkah kaki terdengar mendekat. Rizky. Seperti biasa. Tenang. Tidak memaksa. Tidak mendominasi. Ia berhenti beberapa langkah dari Bella. Aku tidak datang untuk mengambil keputusan, katanya pelan. Bella menatapnya. Ia tahu itu. Dan justru karena itu, semuanya terasa berbeda sekarang. Aku juga tidak menunggu kamu untuk memutuskan hidupku, balas Bella. Rizky mengangguk. Tidak tersinggung. Tidak terkejut. Hanya menerima. Sunyi sejenak. Lalu Bella berkata, aku mau menikah. Rizky sedikit terdiam. Bukan karena ragu, tapi karena ia menunggu kelanjutannya. Bella melangkah mendekat. Tatapannya lurus. Tapi bukan karena kamu menyelamatkan aku, lanjutnya. Dan bukan karena aku butuh kamu. Ia berhenti tepat di depannya. Tapi karena aku memilih kamu. Kalimat itu tidak dramatis, tapi jujur. Dan cukup. Untuk pertama kalinya sejak semuanya dimulai, hubungan itu berdiri di tempat yang setara. Rizky menghela napas pelan. Ada sesuatu yang akhirnya selesai. Aku tidak akan mengatur jalan kamu lagi, katanya. Aku juga tidak akan membiarkan siapapun mengatur hidupku lagi, jawab Bella. Mereka saling menatap. Bukan sebagai penyelamat dan yang diselamatkan, tapi sebagai dua orang yang memilih berjalan bersama. Beberapa waktu kemudian, tidak ada pesta besar. Tidak ada kemewahan berlebihan. Hanya akad sederhana. Namun kali ini, Bella duduk di sana dengan tenang. Bukan karena pasrah, tapi karena yakin. Saat ijab kabul diucapkan, tidak ada rasa takut, tidak ada keraguan. Hanya keputusan. Malam harinya, Bella berdiri sendiri di depan cermin. Bukan sebagai pengantin, bukan sebagai korban, tapi sebagai dirinya sendiri. Ia menyentuh wajahnya pelan, mengamati, mengenali. Dan untuk pertama kalinya, ia tidak melihat kekurangan, tidak melihat masa lalu sebagai beban. Ia melihat seseorang yang bertahan, yang memilih, yang berubah. Bella tersenyum kecil. Hidupnya tidak sempurna. Masa depannya masih penuh ketidakpastian. Namun satu hal sudah pasti. Ia bukan lagi seseorang yang hidup karena dipaksa. Ia hidup karena memilih. Dan kali ini, apapun yang datang setelah ini, adalah jalan yang benar-benar ia ambil sendiri. Jika kamu percaya bahwa setiap luka bisa menjadi kekuatan, maka kisah Bella adalah buktinya bahwa harga diri tidak pernah benar-benar hilang, hanya menunggu untuk diperjuangkan kembali. Like jika kamu terharu dengan perjalanan Bella. Komentar pendapatmu. Di momen mana kamu paling merasakan perjuangan Bella?